Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para hadirin sekalian. Selamat datang pada rangkaian trilogi webinar Badan Audit Kemahasiswaan Kema Unpad yang kedua. Sebelumnya, kami ingatkan kepada para peserta, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan seluruhnya untuk menghidupkan kamera selama acara berlangsung dan memute audio atau mematikan mic selama acara berlangsung, kecuali apabila dipersilakan oleh MC. Baik, perhatian, trilogi webinar rangkaian kedua akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang para hadirin sekalian. Perkenalkan, nama saya Alfandi Fajrul Sagala. Perkenankan saya di sini akan menjadi MC selama beberapa rangkaian ke depan pada hari ini mengenai tema peran auditor dalam pemeriksaan keuangan di KPK. Kepada yang terhormat, Teh Siti Aryani Putri Wardani dari Internal Audit Astra Financial yang juga pernah menjadi penyelidik KPK pada tahun 2017 hingga tahun 2019 selaku narasumber kita pada hari ini. Kemudian kepada yang saya hormati, Kang Farid Prahadian selaku moderator yang akan memandu acara diskusi pada hari ini. Kemudian kepada yang saya hormati seluruh ketua lembaga dan tamu undangan yang telah memenuhi undangan pada hari ini, dan kepada seluruh hadirin webinar yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Robbi, karena atas rahmat dan karunia-Nya lah kami pada hari ini dapat berkumpul dalam keadaan yang insya Allah sehat walafiat. Tak lupa selawat serta salam semoga selalu tercurah limpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, kepada para saudaranya, kepada para keluarganya, dan hingga sampai kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Selanjutnya, izinkan saya untuk membacakan agenda pada acara webinar hari ini. Kepada operator, diperbolehkan silakan untuk menayangkan slide. Baik, terima kasih rekan-rekan peserta webinar pada hari ini. Kita akan menjalani pembukaan acara yang tadi sudah kita jalani bersama. Kemudian akan ada sambutan dari Ketua Pelaksana kita, Kang Fadli. Kemudian setelah itu akan ada perkenalan moderator dan narasumber kita. Lalu kita akan masuk ke dalam acara inti pada hari ini, yaitu sesi pemaparan materi dari narasumber hebat kita. Kemudian rekan-rekan hari ini dapat langsung bertanya kepada narasumber yang akan dijawab langsung pada sesi tanya jawab setelah pemaparan inti materi nanti. Kemudian rekan-rekan juga diharapkan untuk tidak meninggalkan webinar ini di tengah-tengah dan diharapkan hadir sampai akhir karena akan ada pengisian presensi sebagai bukti untuk kami mengirimkan sertifikat kepada alamat email rekan-rekan seluruhnya. Kemudian juga di akhir akan ada sesi foto bersama untuk kehadiran pada hari ini kita semua. Baik, terima kasih atas penayangan slide-nya. Kemudian kita akan langsung masuk ke dalam sesi yang kedua. Namun sebelumnya, untuk itu kita buka secara resmi acara rangkaian trilogi webinar Badan Audit Kemahasiswaan Kema Unpad yang kedua dengan judul Peran Auditor dalam Pemeriksaan Keuangan di KPK. Selanjutnya kita akan memasuki agenda yang kedua, yaitu sambutan dari Ketua Pelaksana. Ya, kepada Kang Fadli Krisnawardana, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, halo, cek. Suara saya kedengeran nggak ya, MC? Kedengaran? Oke, baik. Terima kasih, Kang Alfandi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pertama-tama, terima kasih kepada Kak Aryani selaku pembicara kita pada webinar hari ini, serta teman-teman semua yang telah hadir dari BAK, universitas lain, dan teman-teman dari Universitas Pajajaran, serta dari universitas lain, maupun juga dari masyarakat umum, serta lembaga dan institusi lain. Terima kasih kepada teman-teman semua yang telah meluangkan waktu
untuk hadir pada acara trilogi webinar rangkaian 2 pada hari ini. Mungkin pertama-tama aku pengen jelasin dulu nih, apa itu trilogi webinar buat teman-teman semua yang kemarin belum mengikuti rangkaian pertama kita. Nah, trilogi webinar itu merupakan upaya dari kita, sebuah organisasi, yaitu BAK, yang bergerak pada bidang keuangan atau lebih spesifiknya pengauditan. Kita mencoba untuk meningkatkan pemahaman dan memberi insight-insight baru untuk teman-teman semua, mau yang itu sudah mengenal audit, maupun yang masih awam juga gak apa-apa. Nah, dalam upaya meningkatkan pemahaman tersebut, kita gagaskan nih sebuah trilogi atau 3 rangkaian webinar yang tentunya tiga-tiganya itu ada kaitannya dengan pengauditan. Namun tentu dalam sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau kemarin pada rangkaian 1 tuh kita menghadirkan pembicara yang hebat, salah satu guru besar dari Undip atau Universitas Diponegoro untuk menjelaskan mengenai auditor dari sudut pandang akademisi. Sekarang kita juga ada narasumber yang gak kalah keren, yaitu Kak Aryani, yang kebetulan juga merupakan salah satu alumni dari Unpad sendiri dan pernah berkarir pada lembaga pemerintahan yaitu KPK. Nah, dari situ kami beruntung dapat mengajak Kak Aryani untuk menjadi narasumber pada rangkaian hari ini dan dapat juga memberikan insight bagaimana sudut pandang audit dalam lingkup pemerintahan, yaitu spesifiknya pada KPK. Jadi pasti bakalan insightful banget buat teman-teman karena akan ada menceritakan pengalaman-pengalaman Kak Aryani dalam masa karirnya dalam KPK. Maka itu, aku harap teman-teman semua yang bisa hadir pada rangkaian hari ini juga dapat mengikuti rangkaian ketiga atau yang terakhir pada bulan November. Serta dapat mengajak teman-temannya juga yang sekiranya mempunyai ketertarikan atau interest dalam bidang pengauditan. Mungkin cukup sekian aja sih dari aku selaku Ketua Pelaksana Trilogi Webinar. Terima kasih atas kesempatan dalam memberikan sambutan dan semoga Kak Aryani dan teman-teman semua yang hadir pada hari ini diberi kesehatan selalu di kala pandemi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Kang Fadli yang telah memberikan sambutan yang luar biasa. Selanjutnya kita akan menuju pada inti acara pada hari ini, yaitu pemaparan materi bersama yang tadi disebutkan oleh Kang Fadli juga. Bersama Kak Aryani sudah hadir di sini, yang akan dipimpin nanti sesi pemaparan materinya oleh moderator kita, yaitu Kang Farid Rahadian. Namun sebelum memulai rangkaian pemaparan materi, izinkan saya untuk membacakan CV moderator yang akan memimpin diskusi pada siang hari ini. Operator, boleh tolong ditayangkan slide-nya? Baik. Moderator pada siang hari ini juga tidak main-main rekan-rekan karena beliau adalah salah satu mahasiswa S1 Akuntansi Unpad yang bernama Farid Rahadian. Beliau akan memandu moderator pada siang hari ini karena beliau juga merupakan Ketua Auditor Badan Audit Kemahasiswaan dari keluarga mahasiswa Universitas Padjadjaran. Baik, selamat siang Kang Farid, apakah sudah hadir? Oke, selamat siang Kang Alfandi, gimana suara saya masuk? Masuk, jelas sekali. Bagaimana kabarnya Kang Farid? Alhamdulillah sehat. Kang Alfandi gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat juga. Terima kasih Kang Farid, sebelumnya saya ucapkan telah menghadiri pada acara webinar hari ini. Dan selanjutnya saya selaku MC menyerahkan kepada moderator untuk dapat memandu acara selanjutnya. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak untuk Kang Alfandi yang sejauh ini sudah memimpin acara webinar kita dengan sangat baik dan lancar juga sampai sekarang. Yang pertama yang mau saya sampaikan, terima kasih banyak kepada Kang Alfandi juga yang telah mempersilahkan saya untuk memoderatori acara pada hari ini. Dan saya juga ucapkan terima kasih banyak kepada seluruh jajaran panitia yang memberikan kesempatan kepada saya untuk memoderatori rangkaian webinar yang kedua ini. Nah, sebelumnya ada titipan nih dari panitia untuk disampaikan sebelum acara ini dimulai gitu. Nah, panitia tuh bilang bahwasanya acara ini kita bawakan dengan cara yang santai saja gitu. Jadi karena mayoritas yang ikutan dalam acara ini adalah mahasiswa-mahasiswa, jadi bawain acaranya udah pakai bahasa mahasiswa aja yang santai dan kalem. Jadi oke deh kalau kayak gitu, saya bakal bawain acara ini dengan santai aja. Kebetulan juga pembicara kita pada hari ini, Kak Aryani juga masih golongan milenial gitu ya teman-teman semua. Jadi ya udah untuk hari ini kita bawanya santai aja gitu. Nah titipan selanjutnya nih kata panitia buat webinar kali ini
yang join tuh bukan dari anak Unpad aja gitu, tapi dari universitas-universitas lain, dari teman-teman mahasiswa lain gitu. Nah, makanya mungkin belum banyak teman-teman yang tahu terkait apa sih BAK Kema Unpad gitu. Nah, kemungkinan juga nih kenapa teman-teman pada join nih ke webinar kita kali ini, karena diantaranya ya materi kita yang rame nih hari ini, karena kita bakal ngebahas peran auditor dalam pemeriksaan keuangan di KPK gitu. Bisa jadi nih teman-teman sampai nyasar ke sini, ikutan ke sini, dan berminat ke sini itu gara-gara mungkin teman-teman ada yang nanti cita-citanya mau jadi auditor di KPK atau mau jadi pegawai di KPK gitu. Atau mungkin pengen lebih tahu banyak tentang KPK gitu. Nah, sebelumnya aku mau ngasih informasi dulu nih buat teman-teman semua yang belum tahu tentang BAK itu apa. BAK Kema Unpad itu, kalau di Unpad, kita punya yang namanya Perdas atau Peraturan Dasar, di mana Perdas itu adalah undang-undang yang mengatur kelembagaan dari keluarga mahasiswa di Universitas Pajajaran. Jadi lembaga-lembaga di universitas itu diatur dalam Perdas gitu. Nah, untuk BAK Kema Unpad ini diatur di bab 14 tentang Badan Audit Kemahasiswaan dan berada di pasal 46, bab 14, pasal 46 yang mengatakan bahwa BAK Kema Unpad merupakan lembaga independen dalam mengaudit pengelolaan keuangan Kema Unpad. Jadi gitu. Nah, selanjutnya juga tadi yang ada di video di awal dijelasin juga dari Perdas turun ke Peraturan Mahasiswa Nomor 1 Tahun 2016 gitu. Nah, ngomong-ngomong tentang kelembagaan di mahasiswa Kema Unpad, nah di Kema Unpad tuh ada banyak banget nih lembaga-lembaganya, bukan cuma BAK gitu. Kalau BAK kan badan yang independen dalam mengaudit keuangan Kema Unpad. Nah, selain itu di kita juga ada BEM-nya atau eksekutifnya. Terus di legislatifnya di kita ada BPM, Badan Perwakilan Mahasiswa. Terus untuk ranah yudikatifnya di kita ada yang namanya Mahkamah Mahasiswa. Lalu ada MWAWM atau Majelis Wali Amanat Wakil Mahasiswa, dan untuk memfasilitasi kegiatan mahasiswa di Unpad juga ada UKM gitu. Nah, jadi di Kema Unpad ini tuh kita menerapkan yang namanya student government gitu. Jadi ada tata kelola di Kema Unpad, gimana caranya sih biar bagus. Jadi ada eksekutifnya, legislatif, yudikatif, terus ada badan pengawas keuangannya, terus ada yang memfasilitasi kegiatan mahasiswa dan perwakilan mahasiswanya juga gitu. Itu mungkin kurang lebih yang saya sampaikan buat teman-teman semua, biar teman-teman tuh aware gitu. Oh, ternyata BAK Kema Unpad tuh kayak gini nih, posisinya di sini nih gitu. Nah, selanjutnya aku juga mau infoin ke teman-teman semua bahwasanya BAK tuh nggak cuman ada di Unpad aja, tapi di universitas-universitas lain pun udah ada BAK-nya gitu. Contohnya kayak di UI ada BAK FEB UI, di Undip juga ada BAK FEB UI, Undip gitu. Terus di UGM juga ada BAK KM UGM, dan masih banyak universitas-universitas lain yang punya BAK-nya gitu di organisasi mahasiswanya gitu. Nah, untuk di BAK sendiri kita punya standar namanya standar audit laporan keuangan. Nah, ini tuh standarnya di kita tuh berusaha untuk mengadopsi ke standar-standar yang ada di Indonesia seperti PSAK, SPAP gitu. Nah, kita merujuknya ke sana buat standar kita, dan harapan untuk BAK ke depannya BAK tuh pengen bisa benar-benar melakukan pengauditan yang benar-benar terstandar gitu. Dan bisa, kalau sekarang di setahu kita tuh ada yang namanya Atlas atau Audit Tool and Link Archive System gitu. Nah, kita tuh pengen ke depannya kita bisa terintegrasi juga pakai aplikasi Atlas itu gitu. Makanya BAK berusaha mengadopsi semaksimal mungkin standar-standar yang ada di Indonesia untuk diterapkan di lembaga kemahasiswaan. Karena istilahnya lembaga kemahasiswaan adalah miniatur kita gitu untuk mengelola tata kelola di universitas gitu. Nah, sekarang kita back to the topic, masuk ke topik kita hari ini, peran auditor dalam pemeriksa keuangan di KPK. Nah, kalau kita menilik ke rangkaian kita pertama itu membahas tentang auditnya gitu. Apa sih audit? Apa itu auditor? Apa itu auditi gitu? Bersama Bapak Tarmizi di webinar yang pertama gitu. Nah, dari situ kita tahu nih
kenapa ada audit, sejarahnya kayak gimana, latar belakangnya kayak gimana gitu. Dan implementasinya di perusahaan tuh kayak gimana, dan bagaimana caranya mengimplementasikan di skala universitas yang di dalamnya tuh banyak mahasiswanya gitu. Nah, kalau hari ini kita mau nih melihat ke sudut pandang yang lain, yaitu di skala pemerintahan. Kebetulan, dan hari ini tuh kita kedatangan pemateri yang luar biasa, yang pernah merasakan dari sudut pandang pemerintahannya. Beliau pernah menjadi penyelidik di KPK, dan sekarang jadi auditor di perusahaan swasta gitu. Beliau mempunyai dua sudut pandang yang berbeda gitu dari pengalaman-pengalaman beliau gitu. Nah, makanya pertanyaan teman-teman tentang KPK gitu, gimana sih caranya masuk KPK, terus nanti di KPK kita ngapain aja, terus apa sih yang dilakukan KPK gitu. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol banyak sama pembicara kita hari ini, sama Kak Aryani, di mana beliau berpengalaman selama 2 tahun tuh jadi penyelidik di KPK gitu. Karena pada dasarnya pertanyaan teman-teman tentang KPK kepada BAK gitu, BAK nggak bisa jawab gitu. Karena di BAK sendiri kita belum pernah tuh jadi yang namanya auditor di KPK gitu. Makanya kita bakal ngobrol langsung sama pembicara kita yang merupakan mantan penyelidik di KPK gitu. Beliau pernah berkarir di KPK. Nah, maka dari itu boleh ditampilkan oleh panitia. Nah, berikut adalah CV pembicara kita hari ini, Kak Siti Aryani Putri Wardani, atau biasa dipanggil Kak Aryani. Kak Aryani ini merupakan dulunya mahasiswi juga di Universitas Pajajaran, jurusan akuntansi, dan beliau pernah bekerja sebagai Associate Financial Audit di KPMG, di salah satu kantor KAP Big Four Indonesia, terus sebagai Internal Audit and Risk Management Supervisor di Inti Panca Press Industri, sebagai penyelidik di Direktorat Penyelidikan KPK juga di tahun 2017 sampai 2019, dan juga manajer in charge di Integrated Internal Audit Astra Financial. Maka dari itu, kepada Kak Aryani, kami persilahkan. Kak Aryani, apa sudah hadir? Oke, halo. Halo Kak Aryani, apa kabarnya nih Kak Aryani? Farid, baik, alhamdulillah. Farid, Oh, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga. Ternyata kita satu jurusan nih Kak. Aku juga dari Iya. akuntansi. Oke Iya. deh kalau kayak gitu. Nah nih Kak Aryani, pertanyaan-pertanyaan teman-teman berdasarkan pengalaman Kak Aryani nih selama di KPK, boleh dong diceritain sama kita. Jadi untuk waktu dan kesempatannya, aku persilahkan buat Kak Aryani. Mangga Kak Aryani. Oke. Jadi ini kita langsung masuk ke materi aja ya? Boleh Kak. Nanti Oke. itu baru kita ngobrol-ngobrol lagi. Oke. Jadi sebenarnya nanti tuh di materinya saya akan share juga terkait dengan gimana sih pengalaman saya pada saat saya misalnya apply di KPK, terus kurang lebih prosesnya seperti apa, terus di penyelidikan juga kurang lebih seperti apa sih pengalaman-pengalamannya, itu juga akan saya share sih di materinya. Nah, terus mungkin disclaimer dulu nih sebelum kita masuk ke materi ya. Jadi di sini saya memang bukan expert maksudnya expert di investigasi atau audit, tapi di sini niat saya adalah untuk sharing nih ke teman-teman mahasiswa yang hadir di sini nih untuk mengetahui nih bedanya audit sama investigasi apa sih, terus nanti tuh di KPK sendiri sebenarnya apa sih benefit kita ketika kita punya background tuh accounting dan experience di audit. Nah, kurang lebih nanti lebih ke situ sih. Mungkin agak mislead sama judulnya ya, peran auditor dalam pemeriksaan keuangan. Nah, kayaknya nggak malah lebih nggak ke arah situ sih, tapi lebih ke sharing my experience di KPK itu seperti apa gitu. Oke. Sip. Oke, wait, Mantap banget. saya ini dulu ya, share screen dulu. Oke, apakah sudah muncul materinya? Sudah ada Kak. Oh, sudah ya. Oke. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ke teman-teman mahasiswa yang hadir dan Bapak Ibu semua yang hadir ke acara webinar kali ini. Saya terima kasih nih udah
udah diberi kesempatan untuk sharing terkait dengan experience saya hingga saat ini terkait dengan audit dan investigasi, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk kurang lebih 1 hingga 2 jam ke depan ya, saya akan sharing ada 4 agenda utama. Yang pertama saya akan sharing journey saya dari background saya, lalu work journey saya, lalu kita akan masuk ke topik audit, di mana audit sendiri yang saya adopsi itu adalah 3 lines model yang yang di-develop oleh IIA Global. Lalu perbedaan antara internal audit dan external audit biar kita juga lebih lihat nih sebenarnya apa sih perbedaannya internal audit dan external audit. Nanti di sini juga saya akan selipkan sebenarnya investigator sendiri bedanya apa sih gitu dengan audit gitu ya. Nah, lalu kita akan masuk ke topik berikutnya adalah investigation, di mana menurut saya key konsepnya itu yang pertama itu kita harus pahami itu adalah fraud triangle, sehingga saya juga akan sharing sedikit terkait dengan fraud triangle. Lalu fraud investigation process secara umum itu seperti apa sih? Kurang lebih mungkin di swasta atau di pemerintahan kurang lebih mempunyai proses yang generik yang sama gitu ya. Jadi saya akan sharing juga ke teman-teman mahasiswa itu seperti apa sih kalau di implementasi di perusahaan itu seperti apa. Lalu mungkin ini ke main topik kita ya, jadi terkait dengan KPK sendiri. Nah, di KPK sendiri saya akan share mungkin secara gambaran besarnya nih dari roadmap-nya. Sebenarnya KPK itu apa sih cita-cita KPK nih sebenarnya seperti apa sih? Apakah nangkep-nangkep orang aja atau sebenarnya ada hal-hal lain nih untuk niatnya adalah pemberantasan korupsi. Nah, lalu kita lanjut dengan pengenalan jenis-jenis tindak pidana korupsi di Indonesia yang di-cover juga oleh KPK tentunya. Lalu struktur organisasi KPK, di sini kita bisa ngelihat nih sebenarnya KPK itu fungsinya apa aja sih gitu ya. Fungsinya, tugas dan tanggung jawabnya itu bisa kelihatan dari struktur organisasinya. Jadi teman-teman bisa juga nih mungkin passion saya bukan di audit tapi passion saya lebih ke misalnya memperbaiki sistem. Nah, mungkin ada tuh sebenarnya ada fasilitas-fasilitas atau fungsi-fungsi yang relate ke situ gitu. Nah, itu kita bisa lihat di struktur organisasi. Lalu selanjutnya karena tadi pengalaman saya penyelidik, saya juga akan share sedikit terkait dengan perbedaannya penyelidik dan penyidik itu apa gitu. Apa sih bedanya gitu ya. Apakah cuma beda kata-kata aja atau sebenarnya beda juga nih tanggung jawabnya gitu. Itu penyelidik dan penyidik. Dan yang terakhir adalah highlights dari KPK sendiri seperti itu. Oke, kita masuk ke journey saya ya. Oh ya, kalau misalnya kecepatan atau gimana, boleh loh di-interrupt aja gitu ya. Kadang ngomong suka kecepatan soalnya. Oke. Di sini untuk journey saya sendiri tadi udah dikenalkan juga sama Farid ya. Untuk saya namanya Siti Aryani Putriwardani, teman-teman bisa manggil saya Aryani. Nah, untuk background-nya sendiri, saya ini adalah accounting, saya background accounting, dan saya ini juga lulusan kayak ini nih, yang fasilitator dari webinar ini, jadi Universitas Pajajaran. Memang niat awalnya sih saya sharing nih ke teman-teman mahasiswa, tapi sebenarnya jujur saya nggak expect nih kalau ternyata ini untuk luas untuk umum ya, saya pikir ini untuk Unpad aja, tapi nggak apa-apa. Lebih banyak yang lebih sharing lebih ke banyak orang lebih baik kan ya. Oke. Selanjutnya saya akan banyak cerita nih ya terkait dengan work journey saya dari awal saya lulus kuliah hingga saat ini nih di Astra Financial. Nah, jadi di 2013 itu saya itu starting point-nya itu memang di KPMG, di Big Four di Indonesia gitu ya, di global pun Big Four gitu. Nah, di situ di 2013 kenapa saya masuk KPMG? Sebenarnya salah satu alasannya adalah karena KPMG sendiri adalah salah satu KAP yang melakukan kampus visit dan rekrutmen itu cukup early gitu. Jadi teman-teman mahasiswa itu belum ada yang lulus tuh pada saat KPMG visit dan tapi sudah melakukan rekrutmen. Mungkin itu juga common practice yang mungkin teman-teman mahasiswa pun tahu kalau biasanya Big Four itu tuh di awal-awal tahun itu udah mulai kampus visit dan rekrutmen gitu ya. Nah, saya sebagai mahasiswa accounting berpikir, oh kayaknya starting point di audit di external audit itu bagus nih untuk karir kita gitu ya. Pertama untuk mungkin exposure kita terkait dengan
financial audit sendiri, dan di sini kan kalau kita di apa namanya external auditor memang fokusnya itu ke audit, tapi apa namanya konsep-konsep terkait accounting sendiri kita tetap melekat ya, karena di situ kita harus memastikan fairness dari financial statement sendiri dan mengacu ke PSAK atau IFRS atau JEP gitu pada zaman saya. Seperti itu. Nah, di KPMG kurang lebih 2013 hingga 2014. Nah, di sini saya seiring berjalannya waktu saya pikir saya butuh challenge baru nih, butuh challenge baru dan rutinitas yang berbeda lah gitu ya, rutinitas yang berbeda, challenge baru dan exposure yang lebih besar gitu. Nah, akhirnya mungkin dari 2014 awal itu saya udah mulai mencari lagi tuh opportunity baru tapi lebih ke corporate. Kenapa? Karena saya pikir ketika kita di Big Four itu memang fokusnya itu hanya di ruang lingkup financial statement. Walaupun kita punya klien itu berbeda-beda, tapi kurang lebih scope-nya itu sama gitu ya. Cuman beda industrinya, but fokus knowledge-nya itu kurang lebih sama karena standarnya itu PSAK, FRS, dan JEP. Nah, di sini saya mau coba nyari exposure yang lebih besar dan challenge baru gitu. Nah, kebetulan saya mendapat opportunity di Inti Panca Press Industri. Nah, di Inti Panca Press Industri ini sebenarnya merupakan perusahaan kecilnya Astra gitu ya, yang bidangnya itu manufacture. Nah, dan Inti Panca Press Industri ini yang biasa saya panggil IP ini adalah dia segrup dengan Isuzu dan Daihatsu. Jadi kurang lebih dia manufacture yang fungsinya itu support part-partnya dari Isuzu, Daihatsu, dan ada beberapa brand-brand otomotif lainnya seperti itu. Nah, di sini kebetulan dan pada saat saya masuk itu baru sebagai internal audit, jadi belum ekspansi ke risk management nih. Jadi baru pertama kali internal audit dan fortunately saya mendapatkan challenge yang baru dan exposure memang yang lebih besar. Kenapa? Karena ternyata pada saat kita masuk di internal audit exposure-nya itu lebih ke seluruh bisnis proses perusahaan. Kenapa? Karena tujuan dari internal audit sendiri mungkin teman-teman juga udah pada ngelotok nih ya, kalau tujuan audit sendiri, kalau di internal audit itu adalah untuk kurang lebih memastikan misalnya kontrol, efektivitas kontrol, dan kontrol desain untuk membantu pencapaian tujuan perusahaan atau suatu organisasi. Kurang lebih seperti itu. Nah, di sini saya mendapat exposure yang lebih besar karena saya harus mengetahui bisnis-bisnis proses yang ada di perusahaan tersebut. Contohnya yang seperti di luar accounting proses ya. Lebih ke production process atau raw material process atau sales and marketing dan lain-lainnya itu cukup sangat membantu saya dalam proses development di karir saya gitu. Nah, selain itu adalah challenge lainnya adalah pada saat saya masuk situ fungsi tersebut adalah fungsi baru. Jadi karena ternyata fungsi tersebut dibentuk karena adanya requirement dari holding atau Astra International bahwa karena perusahaan ini ingin membesar sehingga perlu ada fungsi pengawasan nih. Jadi sebelumnya belum ada internal audit atau fungsi pengawasan. Karena dilihat dari segi exposure revenue-nya sudah besar, asetnya juga makin membesar, sehingga dari holding pun merequire perusahaan tersebut untuk memiliki fungsi internal audit sendiri seperti itu. Nah, di situ saya challenge-nya adalah karena saya adalah orang pertama, saya harus mendevelop policy and procedures, lalu misalnya saya juga harus mendevelop roadmap dari atas internal audit fungsinya itu sendiri dan merunning assurance dan consulting service di organisasi tersebut seperti itu. Jadi kurang lebih di situ saya memang pertama dan yang mensupport saya timnya itu adalah memang dari multifunctions ya. Jadi ketika saya mau mengaudit beberapa function, saya itu pasti disupport oleh beberapa function-function lainnya, tetap untuk menjaga independensi dan objektivitasnya seperti itu. Nah, selanjutnya seiring berjalannya waktu, ternyata di 2016 ini KPK melakukan open recruitment secara masif kurang lebih ya. Jadi 2016 di akhir tahun itu kurang lebih di bulan September KPK membuka open recruitment. Nah, di situ saya tertarik tuh. Jujur saya benar-benar langsung wah, tertarik nih gitu. Kenapa ya tertarik? Nah, jadi sebenarnya ada cerita klise. Jadi pada saat saya kuliah itu saya sempat ada kepikiran sedikit
kayaknya menarik nih ketika kita memahami proses accounting dengan international standards dan kita juga ngerti proses audit, ngerti juga sistem informasi akuntansi, sistem informasi manajemen, lalu enterprise risk management dan lain-lainnya untuk membantu atau berkontribusi di misalnya Indonesia itu klise banget jujur sebagai anak kecil gitu yang sotoy saya berpikir wah kayaknya menarik kalau misalnya kita berkontribusi untuk mendeteksi nih mengidentifikasi sebenarnya risiko-risiko apa sih yang belum di cover oleh kontrol-kontrol yang penting sehingga risiko atas tindak pidana korupsi itu atau perilaku korupsi itu masih banyak nih di Indonesia gitu. Nah itu sempat kepikiran dulu, tapi habis itu hilang begitu saja. Cuman pada saat KPK ini open recruitment keinget lagi gitu ya. Oh kayak menarik nih pada saat saya di KPK kayaknya saya pada saat open recruitment itu saya juga research ternyata fungsi-fungsinya itu ada kayak misalnya kita itu mau mau ikut berkontribut dalam pembenahan sistem, misalnya sistem di BUMN atau di pemerintahan atau di lembaga-lembaga negara lainnya seperti itu ada. Jadi saya pikir, oh saya tertarik nih masuk sini dan akhirnya saya apply. Saya apply untuk proses rekrutmen dan proses masuknya sendiri di KPK itu cukup panjang ya. Sebenarnya ini common di lembaga negara besar ya. Jadi prosesnya itu kurang lebih 6 bulan dan itu benar-benar banyak layernya dari kita online tes terlebih dahulu, lalu kita psikotes lagi. Jadi seperti double habis itu kita ada English testing-nya juga, LGD, terus kita ada interview psikolog, terus final interview, match check, baru kita benar-benar umumkan bahwa kita menjadi pegawai KPK. Nah, yang menarik adalah pada saat proses rekrutmennya ini adalah terkait dengan transparansinya. Jadi itu sangat menarik ya. Jadi pada saat kita setiap pengumuman di setiap step-stepnya itu selalu diumumkan benar-benar siapa aja tuh yang diterima nama-namanya. Jadi kita benar-benar bisa screening tuh. Oh, yang yang lanjut ke babak berikutnya lah ya. Itu siapa-siapa saja. Itu benar-benar kita bisa memantau ya. Gitu. Itu cukup menarik. Nah, selanjutnya kita sudah proses rekrutmen dan akhirnya pengumuman dan alhamdulillahnya saya diterima. Nah, itu ya lumayan happy lah ya, lumayan happy karena ternyata yang melakukan apply pada saat proses di September tadi itu cukup banyak. Jadi kurang lebih ada 81.000 yang apply di KPK pada saat batch tersebut dan yang diterima itu kurang lebih sebanyak 200 lah ya. Kurang lebih 200 pegawai gitu yang diterima begitu. Nah, selanjutnya ini sebenarnya banyak banget nih hal menarik di KPK sendiri. Nah, setelah kita masuk di KPK, itu yang unik adalah sebenarnya ini common juga kalau kita baru pertama kali masuk perusahaan itu kita ada induction training gitu ya. Tapi di KPK ini berbedanya adalah pada saat kita pertama kali masuk, kita itu langsung dikirim ke luar kota gitu ya. Di waktu itu daerahnya Jawa Barat untuk induction training juga, tapi dalam konsep bela negara. Mungkin teman-teman biasa dengar entah bela negara atau wajib militer. Jadi konsepnya itu wajib militer, namun temanya induction training. Jadi kita dikirim ke luar kota, dan periodenya atau waktunya itu adalah selama 45 hari. Nah, itu yang sangat menarik ya. Sangat menarik, memorable, namun tidak ingin diulang kalau saya pribadi sih tidak ingin diulang ya, karena cukup melelahkan. Nah, di sini menariknya juga kita 45 hari dikirim ke luar kota. Jadi benar-benar yang menghandle kita itu full dari anggota TNI gitu. Nah, selanjutnya kita sampai di situ. Nah, untuk sehari-harinya pada saat kita induction training itu sebenarnya hal-hal yang di-feeding ke kita sebagai pegawai baru itu adalah benar-benar ada knowledge terkait dengan KPK. Knowledge tentang roles and responsibility-nya, fungsi-fungsinya apa aja, bahkan detail proses yang ada di setiap fungsi-fungsinya. Nah, itu biasanya sharing dari masing-masing perwakilan direktoratnya. Seperti itu. Selain itu juga ada sharing session dari beberapa expert dan pejabat
dari KPK itu sendiri begitu. Nah, di situ kita benar-benar sehari-hari di feeding knowledge ditambah dengan apa namanya kegiatan-kegiatan ketentaraan seperti merayap, lari dan lain-lainnya. Itu lelah sekali dan kita tidak apa namanya tidak diberikan akses gadget sama sekali gitu kalau akses gadget itu tidak diberikan sama sekali selama 42 hari. Jadi kayaknya memang niatnya dari lembaga sendiri untuk sebenarnya memprepare dari pegawai baru ini agar pada saat kedepannya itu bisa running well lah, secara mental, secara knowledge itu bisa tercombine dengan baik gitu. Kayaknya niatnya seperti itu ya. Jadi memang cukup berat lah pada saat kita induction training itu. Nah, yang menarik lagi adalah pada saat kita proses induction training itu kita sebagai pegawai baru itu belum tahu juga nih sebenarnya apa sih gitu. Saya tuh ada di fungsi mana sih, di direktorat apa sih? Nah, itu saya jujur dan teman-teman saya tuh belum ada yang tahu tuh, belum ada yang tahu dan susah lah ada bocoran di situ mah susah gitu ya. Semua highly confidential gitu, setiap data-datanya dan informasi-informasinya. Jadi benar-benar terkemas dengan baik menurut saya. Jadi kita 45 hari kita benar-benar nggak tahu tuh kita ada di fungsi mana dan nanti tanggung jawabnya seperti apa gitu. Setelah 45 hari itu kita kembali baru hari berikutnya setelah kita kembali itu baru kita dikumpulkan kembali di Gedung Merah Putih KPK itu untuk pengumuman tuh pengumuman sebenarnya masing-masing pegawai itu ditempatkan di direktorat apa gitu ya. Nah, pada saat pengumuman, jujur saya tidak berekspektasi ditempatkan di Direktorat Penyelidikan. Karena saya pikir background saya audit, accounting. Pada saat saya induction training, saya ngelihat proses-prosesnya, kayaknya saya lebih relevan kalau di LHKPN, atau gratifikasi, atau mungkin pengawasan internal, atau mungkin litbang, penelitian dan pengembangan gitu ya. Saya pikir saya akan lebih relevan di situ karena fokus saya memang dulu lebih happy di accounting atau di financial analysis gitu ya. Nah, ternyata pada saat pengumuman saya ditempatkan di penyelidikan. Nah, ini juga cukup surprise lah di fase kehidupan saya ini juga cukup mengejutkan lah ya. Wah, di penyelidikan gitu. Kenapa? Karena kenapa saya juga shock dan surprise itu karena melihat tanggung jawab dan risikonya itu cukup tinggi gitu teman-teman. Dan selain itu banyak hal yang sebenarnya perlu saya pelajari tuh pada saat saya jadi penyelidikan gitu karena background auditor will be benefit for you ketika kamu menjadi penyelidik tapi banyaklah hal-hal yang perlu kamu pelajari lagi ketika kamu jadi penyelidikan walaupun background-nya sudah audit dan accounting gitu. Nah, ketika di penyelidikan pun kami yang ditempatkan di direktorat tersebut itu diberikan training kembali gitu, training kembali. Jadi selama 1 bulan itu kita fully train juga. Isinya itu lebih terkait dengan detail apa yang dilakukan di penyelidikan sekaligus melakukan simulasi-simulasi proses penyelidikan yang biasa dilakukan oleh tim penyelidik sebelumnya gitu ya. Nah, di situ kurang lebih kita melakukan training. Setelah 1 bulan baru deh kita langsung diposisikan di KPK itu ada namanya satuan tugas ya. Jadi kayak grup-grup gitulah ya. Jadi satgas-satgas. Nah, di situ kita langsung ditempatkan ke satgas-satgas yang sudah diposisikan, kurang lebih seperti itu. Dan itu kurang lebih segrupnya memang semuanya penyelidik gitu. Jadi di setiap satgas itu tugasnya adalah melakukan penyelidikan di case-case yang sudah dibangun lah, kurang lebih begitu. Nah, di sini untuk detailnya sendiri apa sih yang pernah saya lakukan? Nah, nanti saya share di agenda KPK ya. Saya share agenda KPK sebenarnya apa sih portfolio saya gitu, case-case apa nih yang pernah saya tangani gitu pada saat saya di KPK gitu, saya pernah involve gitu. Nah, nanti saya share di agenda KPK. Intinya seiring berjalannya waktu di kurang lebih di tahun 2019 karena ada priority lain dalam my personal life gitu ya. Jadi saya pikir saya memutuskan untuk kembali lagi ke dunia korporasi swasta gitu ya dan kembali kebetulan Astra Financial memberikan opportunity saya
untuk menjadi integrated internal audit seperti itu. Dan untuk sekarang ini posisi saya adalah manager in charge di internal audit di Astra Financial. Nah, untuk Astra Financial sendiri ini sebenarnya another topik yang menarik sebenarnya. Jadi kalau Astra Financial ini mungkin teman-teman biasanya dengarnya Astra International gitu ya. Jadi Astra Financial ini adalah subholding yang kurang lebih di tahun 2018 atau 2019 baru dibentuk juga. Jadi baru dibentuk untuk apa namanya menjadi kurang lebih pengawas ya, pengawas terhadap perusahaan financial services yang ada di ruang lingkupnya Astra. Jadi fungsi kita itu mirip kayak Astra International sebagai holding, tapi fokus kita itu ke financial services yang ada di Astra. Mungkin teman-teman bisa googling atau kenal itu ACC atau FIF atau Toyota Astra Financial Services atau Komatsu Astra Finance, atau misalnya untuk insurance sendiri kami ada Astra Life dan ada asuransi Astra atau Garda Auto gitu ya. Nah ini juga menarik nih, pekerjaannya menarik karena kita melakukan auditnya itu hampir ke seluruh perusahaannya, itu termasuk audit universe kita. Jadi audit universe kita itu adalah seluruh perusahaannya dan kita harus melakukan pengawas dengan resource kita yang kita miliki gitu ya. Jadi kita harus melakukan priority, kita juga harus mengadopsi risk base dalam pada saat melakukan audit dan lain-lainnya. Dan selain itu kita juga melakukan fungsinya itu nggak hanya fungsi assurance ya, atau mungkin yang teman-teman biasa dengar tuh apa audit gitu ya, assurance. Nah, tapi kita juga menjalankan service consulting juga di situ. Jadi untuk niatnya itu untuk apa namanya membantu suatu proses bisnis untuk mencapai tujuan perusahaan tentunya seperti itu. Kurang lebih di sinilah work journey saya sampai saat ini seperti ini gitu. Jadi untuk saat ini pun saya udah fokusnya lebih ke sektor swasta ya, lebih ke sektor swasta dan internal audit, dan banyaklah hal-hal menarik di internal audit yang mungkin teman-teman bisa ketahui gitu. Oke. Selanjutnya kita masuk ke audit. Untuk audit sendiri saya di sini sangat ingin sharing nih terkait dengan Three Lines Model, di mana Three Lines Model ini di-develop atau dibangun oleh Institute of Internal Auditors Global. Jadi Institute of Internal Auditors Global ini adalah suatu organisasi itu yang apa namanya yang intinya mengorganize internal audit yang ada di seluruh dunia lah kurang lebih gitu. Mungkin kalau di accounting itu kalau di Indonesia ada IAI gitu, IAI gitu. Nah, itu kurang lebih Ikatan Akuntansi Indonesia gitu ya. Nah, ini kurang lebih mirip-mirip nih, tapi ini scope-nya lebih ke global gitu, lebih ke internasional. Nah, di sini dari tim IEI ini mereka mendevelop suatu model terkait dengan apa sih fungsi manajemen, internal audit, dan governing body gitu di suatu perusahaan. Sebenarnya konsep ini pun diadopsi sama pemerintahan juga ya. Kalau yang saya pahami dan yang saya ketahui, misalnya KPK sendiri sebenarnya menggunakan konsep ini gitu di organisasinya. Nah, yang menarik adalah di sini tuh si IIA ini membagi suatu organisasi itu menjadi 3 lini gitu. Biar lebih clear sebenarnya roles and responsibility-nya itu seperti apa sih terkait dengan tata kelola perusahaan lah gitu ya. Nah, jadi untuk di sini kita bisa lihat di sini dibagi 3 lini, itu ada first line, ada second line, lalu ada third line. Nah, untuk first line ini itu apa sih gitu ya, second line ini apa sih, third line ini apa sih gitu. Nah, untuk first dan second itu memang under management gitu, under management lebih benar-benar melekat ke proses bisnis yang utamanya. Nah, itu adalah fungsi first dan second. Tapi untuk first line sendiri itu adalah lebih ke arah fungsi-fungsi yang benar-benar melekat untuk mengenerate suatu revenue gitu ya, melalui suatu produk atau service yang dikeluarkan oleh si organisasi tersebut. Nah, itu adalah first line. Biasanya kalau untuk contohnya sendiri, contohnya adalah misalnya tim production atau tim produk atau tim
marketing atau tim sales. Nah, itu biasanya first line tuh, karena mereka sangat melekat terhadap revenue yang di-generate oleh suatu organisasi. Nah, kalau misalnya di second line itu seperti apa ya? Nah, second line itu ibarat misalnya kita punya suatu barang nih ya, suatu barang. Nah, second line ini seperti shield pertamanya gitu ya, shield pertamanya untuk melindungi si first line agar nggak pecah gitu, atau agar tidak cross the line dari tujuan organisasi dan tidak melangkahi risiko-risiko yang harusnya nggak kita ambil gitu ya. Nah, itu si first line tuh yang melakukan perlindungan ke si first line, perlindungan pertama lah. Nah, contohnya apa sih fungsi dari second line ini? Nah, second line ini adalah untuk mensupport, memonitor atau men-challenge dari si first line ini atau memfasilitasi dari first line ini terkait dengan risiko-risiko yang ada di organisasi. Jadi biasanya fungsi second line itu apa sih? Kayak misalnya risk management, compliance, atau enggak finance controller. Nah, itu biasanya fungsi second line. Jadi second line ini biasanya ke first line ini apa sih hubungannya? Nah, hubungannya itu biasanya melakukan fasilitasi nih. Kayak misalnya, hey first line, kamu aware nggak kalau di proses kamu itu ada risiko-risiko ini nih yang bisa kamu hadapi ketika kamu melakukan proses A, B, C, dan D gitu. Apakah kamu sudah mempunyai kontrol-kontrol yang diperlukan untuk memitigasi risiko-risiko tersebut terjadi gitu. Nah, itu adalah fungsi second line. Nah, jadi biasanya yang melakukan fasilitas kepada first line itu adalah second line. Lalu apa nih kalau compliance seperti apa? Nah, kalau compliance gini, hey first line, kamu tahu nggak kalau proses-proses ini itu ada regulasi dan undang-undangnya nih. Nah, apakah proses-proses kamu itu sudah comply nggak sih ke regulasi dan undang-undang tersebut? Karena ketika kamu tidak comply, ini balik lagi ke risiko. Nah, risikonya itu kamu bisa di-freeze usahanya, kita bisa dituntut oleh beberapa pihak, atau bahkan bisa ditutup nih usahanya, seperti itu. Nah, jadi kurang lebih second line adalah fungsi yang mengingatkan ya, simple thought-nya seperti itu. Nah, lalu kita masuk ke internal audit. Nah, internal audit di organisasi itu apa nih gitu kan? Nah, internal audit itu adalah third line. Jadi third line itu merupakan shield paling terakhir lah yang ada di organisasinya gitu. Nah, fungsinya apa nih? Fungsinya seperti yang pasti teman-teman udah sangat pahami nih, memberikan assurance dan advice atau consulting yang independen dan objektif terhadap seluruh hal terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan. Kurang lebih segitu. Untuk dari internal audit hubungannya ke manajemen sendiri atau ke first dan second line sendiri apa? Nah, fungsinya yang tadi entah melakukan assurance atau advisory atau consulting. Jadi tujuannya apa? Untuk lebih memastikan nih yang seharusnya dilakukan oleh first line dan second line dalam memitigasi suatu risiko, apalagi signifikan risk yang ada di suatu organisasi ataupun perusahaan, apakah sudah di-cover oleh kontrol-kontrol yang cukup. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kita juga memastikan apakah seluruh kontrol-kontrol yang sudah didesain dengan baik itu efektif dilakukan gitu. Nah, itu juga hal yang perlu kita pastikan ke first line dan second line gitu. Second line pun perlu, kenapa? Karena somehow pasti ada apa ya namanya manusia nggak jauh dari lupa lah ya. Nah, jadi kita dari third line ini wajib juga tuh melakukan assess atau assurance atau advice ke second line karena somehow dari second line sendiri ada beberapa proses mungkin yang belum tercover gitu. Nah, kita harus memberikan rekomendasi sebenarnya idealnya seperti apa sih proses monitoring yang dilakukan second line itu seperti apa sih kepada first line agar tata kelola si organisasi atau si perusahaan itu berjalan dengan baik gitu ya. Seperti itu. Nah, di atas ini teman-teman bisa lihat nih governing body nih. Apa sih governing body ini? Nah, untuk governing body ini mungkin yang biasa kita kenal itu adalah board of commissioner atau board of directors atau bisa juga audit committee. Nah, jadi fungsi dari internal audit sendiri yang tadi untuk menjaga independen dan objectivity dari internal audit, kita langsung melakukan reporting kepada si governing body atau si board of commissioner atau board of director atau audit committee. Itu balik lagi sebenarnya ke
masing-masing size atau appetite dari organisasi sendiri ya, apakah mereka membentuk audit committee atau tidak, seperti itu. Nah, tapi intinya untuk internal audit, untuk menjaga independensi dan objectivity-nya, roles-nya adalah seperti itu. Nah, untuk manajemen sendiri tentu saja juga laporannya ke si Board of Directors, Commissioner, and Audit Committee gitu, untuk melaporkan bahwa objektif-objektif dan strategi-strategi yang sudah ditetapkan itu tercapai atau tidaknya, kurang lebih seperti itu. Nah, di sini kalau teman-teman lihat nih, ada external assurance provider nih di luar. Nah, ini apa sih external assurance provider? Nah, ini yang menariknya dari three lines model yang dibentuk oleh IIA ya, karena menurut saya sangat mencerminkan lah tata kelola dari suatu organisasi yang biasanya diimplementasikan di si perusahaan-perusahaan at least di Indonesia gitu ya. Nah, untuk external assurance provider ini biasanya mungkin kita kenal juga tuh seperti external auditor gitu, external auditor atau yang biasa fokusnya itu ke financial statement. Nah, itu bisa kita masukkan ke kategori external assurance provider, di mana tanggung jawabnya itu langsung ke governing body dan objektifnya sendiri fokus ke financial statement. Tapi perlu teman-teman ketahui bahwa external assurance provider pun sendiri itu bisa melekat ke fungsi internal audit. Jadi internal audit itu ternyata nggak hanya dari internal perusahaan nih. Bisa juga nih internal audit bekerja sama dengan external assurance provider untuk melakukan service atas internal audit terhadap first line and second line. Seperti itu kurang lebih. Jadi ini adalah gambaran dari suatu organisasi dan sebenarnya fungsi audit dan itu untuk apa sih gitu. Seperti itu. Oke, lanjut. Nah, kita masuk ke perbedaan dari internal audit dan external audit. Di sini saya mengadopsi dari IIA juga, Australia dan Philippines, di mana saya mengambil ada 5 poin penting menurut saya yang sangat menggambarkan perbedaan antara internal audit dan external audit. Nah, untuk yang pertama adalah status. Nah, untuk status sendiri yang tadi saya juga sudah sampaikan bahwa kalau external audit itu adalah ditunjuk dari luar organisasi. Nah, itu harus independen dan biasanya dari KAP ya, kantor akuntan publik gitu, yang sifatnya untuk melakukan financial statement audit seperti itu. Nah, untuk internal audit sendiri tentu saja itu bisa dari internal organisasi. Itu pasti dinamakan internal audit. Namun bisa juga itu independen dari pihak luar organisasi nih, outsource atau cost source gitu. Nah, kalau outsource sendiri kita full, misalnya kita meng-engage dari external party untuk minta bantuan nih, misalnya external party minta tolong untuk melakukan internal audit service terhadap fungsi yang ada di organisasi saya nih, karena di organisasi saya belum mempunyai internal audit secara fungsi gitu ya. Jadi misalnya dari si governing body-nya itu meng-hire dari external party seperti itu. Untuk cost source-nya sendiri itu misalnya dari internal audit ini sudah punya fungsi yang cukup settle, namun biasanya ada beberapa kompetensi itu yang kompetensi yang unik gitu ya. Jadi yang hanya orang-orang tertentu saja tuh yang punya kompetensi itu. Contohnya kalau di experience saya ini adalah saya kan sekarang ada di Astra Financial. Di situ ada insurance dan ada actuary process gitu ya. Actuarial process. Nah, karena actuarial process ini adalah kompetensi yang tidak semua orang itu miliki, dan di tim saya juga nggak ada yang mempunyai expert dalam hal tersebut, sehingga kami memutuskan untuk meng-hire external party untuk mensupport kami menjalankan proses internal audit terhadap actuarial proses tersebut gitu. Jadi agar tujuannya apa sih? Tujuannya agar pada saat kita audit itu kita lebih fully knowledge-nya tuh lebih full ya. Jadi nggak yang kita lihat hanya kulit-kulitnya aja, kasarnya biar nggak takut dibohongin juga gitu ya sama auditi atas proses-prosesnya mereka gitu. Jadi agar knowledge-nya juga kita mempunyai knowledge yang penuh dan objektif-objektif dari internal audit-nya pun tercapai gitu.
Seperti itu dari statusnya. Untuk objektifnya sendiri, seperti yang tadi sudah disampaikan sebelumnya, untuk external audit yang pasti terkait dengan true and fair view of financial statements. Seperti itu. Nah, untuk internal audit, ini lebih global, lebih luas gitu ya, lebih luas karena benar-benar hampir seluruh proses bisnis yang ada di suatu organisasi itu adalah termasuk objektif kita. Yang penting apa? Terkait dengan kontrol desainnya, dan tujuannya adalah untuk membantu perusahaan mencapai tujuannya seperti itu. Nah, untuk fokusnya sendiri, ini lebih ke fokus data ya. Untuk fokus data pada saat kita melakukan auditnya sendiri, kalau external audit itu lebih fokus ke historical events yang ada di financial statements. Seperti itu. Nah, untuk internal audit, karena tujuan kita selain memastikan kontrol effectiveness, kita juga harus memformulasikan rekomendasi-rekomendasi untuk membantu perusahaan pencapaian tujuannya. Kita juga harus melihat dari backward looking dan forward looking-nya gitu. Jadi kita harus melihat nih ke depannya. Ada opportunity apa saja sih, ada risiko-risiko apa saja sih yang harus kita cover. Nah, itu kurang lebih kita harus melihat cukup luas dari backward dan dari forward looking, seperti itu. Nah, selanjutnya yang menarik ini adalah background and skill. Nah, untuk background and skill sendiri, tentu saja kalau external audit itu wajib accounting background and skill, karena memang fokusnya ke financial statement. Namun kalau internal audit ini ternyata ini bisa multi background gitu. Jadi bisa aja nanti teman-teman pada saat bekerja di suatu perusahaan atau mungkin suatu organisasi, itu background di tim internal auditnya itu bisa aja dari teknik kimia, atau bisa aja dari psikologi, atau bisa juga dari yang tadi actuary, atau bisa juga dari bisnis dan lain-lainnya. Jadi sangat perlu. Kenapa sangat perlu multi background? Karena kita ini fokusnya benar-benar ke bisnis proses yang ada di satu organisasi. Jadi nggak hanya kita scope-nya itu di accounting cycle-nya saja gitu. Jadi kita benar-benar fokus di seluruh bisnis proses di organisasi, sehingga kita itu perlu ada business and industry specific knowledge di internal audit juga gitu. Seperti itu. Nah, selain itu adalah skill yang penting juga adalah communication skills nih. Karena challenge-nya adalah ketika kita jadi internal audit, kita harus menyampaikan sesuatu itu dengan baik gitu ya, dengan agar aim atau objektif kita itu dapat dipahami oleh auditi kita. Takutnya kan common issue yang ada di internal audit itu kan dipandang sebagai watchdog ya, sebagai watchdog, di mana kita hanya tugasnya adalah mencari kesalahan dari proses owner gitu, atau bisnis proses owner, atau risk owner-nya gitu. Padahal konsep dari internal audit sendiri itu tidak seperti itu. Tapi kita ingin memberikan suatu rekomendasi agar membantu si bisnis proses owner ini mencapai tujuannya juga gitu, dengan cara menghindari risiko atau memitigasi risiko yang kemungkinan terjadi, dan tujuan-tujuannya pun tercapai. Jadi kita harus punya konsep juga continuously improvement itu harus ada di diri kita lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu adalah kenapa communication skills itu perlu. Jadi agar nggak hanya kesan watchdog lah yang ada di internal audit gitu ya. Jadi kita bisa membangun kesan consulting yang lebih tinggi gitu ya. Biar kita lebih dapat diterima juga tuh di organisasi, itu penting gitu. Nah, karena sekarang juga lagi kencang-kencangnya digitalisasi di Indonesia dan di internasional juga, sehingga information technology ini juga perlu nih untuk kita pahami gitu ya, kita miliki gitu skill-nya. Information technology dan data mining and analytics itu adalah juga kompetensi-kompetensi yang perlu kita miliki ketika kita menjadi internal audit gitu. Karena kita juga harus keep up nih sama tren industri yang masa kini, sama bisnis proses yang ada. Jadi nggak bisa kita terlalu tenggelam dengan kemanualan yang ada gitu ya. Jadi kita harus enhance terhadap information technology dan data mining and analytics gitu, untuk kita mendeteksi anomali-anomali transaksi, bisa juga untuk
kita memberikan rekomendasi nih kepada perusahaan untuk mendevelop data mining itu sendiri gitu. Nah, yang terakhir adalah accounting skill. Jadi di internal audit ini sebenarnya accounting skill ini adalah salah satu faktor atau benefit kita karena kita di accounting itu kan diberi knowledge terkait dengan audit ya. Jadi secara basic atau secara fundamental dan garis besar itu yang kita paham lah end to end proses dari audit itu seperti apa. Nah, itu adalah benefit kita tuh ketika kita ada di accounting skill. Kita juga biasa mendeteksi risiko, signifikan risk yang ada di suatu proses. Lalu kita juga biasa memahami sebenarnya kontrol-kontrol apa sih yang penting untuk memitigasi risiko. Nah, itu kan sangat melekat tuh di kita tuh kalau kita ada background accounting, kita juga biasanya kaku juga punya jiwa konservatif yang sangat tinggi gitu ya. Sangat mitigasi risiko itu adalah hal utama di hidup kita gitu ya. Nah, itu adalah menurut saya benefit kita lah ketika kita menjadi shield yang terakhir di organisasi. Jadi biar nggak terlalu cross the line lah si first line-nya. Nah, itu adalah background dan skill-nya gitu. Nah, untuk terkait fraud-nya sendiri, nah ini sebenarnya yang menarik. Jadi internal audit itu terkait dengan fraud itu bukan untuk mendeteksi. Nah, fungsi internal audit terkait dengan fraud itu adalah untuk prevention atau untuk mitigasi. Bagaimana sih maksudnya untuk mitigasi, tapi kamu internal audit gitu kan? Nah, maksudnya adalah ketika kamu internal audit dan kamu mitigasi, kamu itu fungsinya adalah untuk mendeteksi signifikan fraud risk yang ada di suatu organisasi atau di suatu proses atau di suatu perusahaan dan menganalisis juga nih, memformulasikan juga apakah kontrol-kontrol pada signifikan fraud risk itu sudah cukup atau belum. Nah, itu adalah fungsi kita. Jadi kita jangan sampai udah terjadi dulu nih. Jadi kita lebih fokus pada saat proses pencegahannya lah, mitigasinya. Jadi kalau bisa kontrol-kontrolnya udah ada dulu nih, jangan sampai si signifikan fraud risk ini terjadi di organisasi kita atau di perusahaan kita seperti itu. Nah, untuk external audit sendiri sama, tapi dia itu bisa prevention, bisa detection, tapi memang fokusnya itu terhadap materiality yang ada di financial statement seperti itu. Karena di external audit itu nanti kalau kalian ini akan bekerja di external audit itu memang terkait materiality itu cukup kenceng di sana. Lebih clear dan lebih clear sebenarnya materiality mereka itu seperti apa sih gitu untuk pada saat pelaksanaan financial audit seperti itu. Nah, jadi apa sih bedanya investigator dan internal audit? Nah, di sini akan kelihatan kalau investigator itu fungsinya lebih di detection atas fraud activity itu sendiri. Jadi kalau investigator itu lebih ke arah dia mendeteksi ketika fraud itu terduga terjadi gitu di suatu perusahaan atau organisasi. Nah, itu adalah fungsi si investigator. Nah, lalu apakah internal audit bisa menjadi investigator? Bisa. Namun internal audit itu tidak diekspektasikan expert di bidang investigasi. Namun apa sih yang perlu kita bangun ketika kita mau jadi investigator? Tapi kita punya background internal audit. Nah, yang pertama adalah kita itu perlu mengembangkan knowledge terkait dengan hukum. Jadi kita harus mengetahui itu undang-undang yang berlaku, regulasi yang berlaku, dan hubungan antara fraud activity dengan si undang-undang dan regulasi yang berlaku itu. Nah, itu koneksinya kita harus paham, sehingga kita harus paham dulu tuh hukum-hukum dasarnya seperti apa. Nah, itu salah satu yang harus saya pelajari pada saat saya jadi penyelidik di KPK, begitu. Nah, itu adalah bedanya investigator, sehingga ketika kita hanya punya internal audit, kita nggak bisa begitu saja menjadi seorang investigator. Kita harus belajar lagi lah beberapa knowledge dan kompetensi terkait dengan investigasi itu sendiri. Karena ada juga terkait dengan wawancara investigasi. Nah, itu pun juga lebih spesifik tuh. Berbeda dengan pada saat kita inquiry, pada saat kita menjadi internal audit. Karena fokus dan tujuannya itu cukup berbeda gitu. Jadi bisa teman-teman ketahui bahwa internal audit, external audit, dan investigator itu adalah 3 hal yang cukup berbeda lah skopnya. Seperti itu. Oke,
selanjutnya kita masuk ke investigation ya. Untuk investigation sendiri yang tadi saya sampaikan, saya ini akan bermula dari fraud triangle. Nah, fraud triangle ini kenapa sih saya awalnya untuk perkenalan fraud triangle ini, mungkin beberapa teman-teman di sini atau Bapak Ibu udah sangat memahami nih fraud triangle sendiri, udah sering lihat gitu ya. Nah, kenapa sih saya mau menjadikan ini sebagai awal mula dari investigation gitu? Karena menurut saya fraud triangle ini kan merupakan suatu model atau konsep atas faktor-faktor seseorang atau oknum melakukan fraud activity. Nah, ketika kita memahami fraud triangle ini, menurut opini saya pribadi itu sangat membantu kita pada saat kita melakukan proses investigasi. Pada saat kita melakukan mapping nih skema-skema atas fraud activity dan lain-lainnya. Kenapa? Jadi di fraud triangle ini dari seluruh faktor-faktor suatu oknum atau seseorang melakukan fraud activity itu dikemas menjadi 3 faktor besaran. Nah, yang pertama ini adalah pressure. Nah, untuk pressure sendiri sebenarnya banyak nih contoh kecil-kecilnya. Nah, untuk saya berikan contoh, salah satunya adalah misalnya pressure karena misalnya, wah saya di kehidupan pribadi saya banyak hutang dan banyak tuntutan gitu ya, misalnya seperti itu. Sehingga mau nggak mau saya harus misalnya melakukan korupsi nih untuk melunasi hutang-hutang yang saya miliki. Atau karena banyak tuntutan, karena income yang saya punya itu tidak sebanding dengan tuntutan yang ada, sehingga mau nggak mau saya tertekan untuk melakukan fraud activity nih untuk mengcover tuntutan-tuntutan tersebut gitu. Itu salah satu dari contoh pressure. Selain itu pressure juga bisa dari faktor internal organisasi, misalnya ya. Misalnya ketika kita mau penilaian, itu kita sangat melekat ke laporan KPI atau pencapaian performance kita lah ya. Gitu, key performance indicator. Jadi pencapaian performance kita itu sangat melekat tuh. Jadi dan di situ akan berujung kepada bonus kita gitu ya, bonus akhir misalnya. Nah, jadi karena ada pressure dan KPI itu kan yang miliki biasanya atasan kita ya, atasan atau bos kita lah ya. Nah, bos kita kan maunya dapat bonusnya besar, sedangkan secara actual kita itu nggak mencapai KPI, sehingga kita biasanya memanipulasi laporan karena ada pressure dari atasan untuk mencapai KPI-nya gitu. Nah, itu contoh-contohnya tuh, contoh pressure untuk memanipulasi laporan. Bisa juga pressure untuk memanipulasi laporan keuangan juga atau biasa mungkin teman-teman kenal earnings management. Nah, itu biasanya munculnya itu karena pressure juga tuh dari internal management gitu. Karena pengen terlihat bagus di depan shareholder atau stakeholder. Nah, itu sehingga di-push untuk memanipulasi laporan keuangannya atau earnings management atau window dressing lah ya, mungkin teman-teman biasa kenal juga gitu. Nah, yang kedua ini adalah opportunity. Nah, untuk opportunity ini adalah sebenarnya satu-satunya faktor yang benar-benar bisa kita mitigasi dengan adanya kontrol yang baik. Nah, ini opportunity karena opportunity itu biasanya muncul karena adanya suatu proses yang risikonya itu ada namun tidak ada kontrolnya. Misalnya sesimpel ada proses transfer dari suatu organisasi ke pihak ketiga gitu ya misalnya. Nah, sedangkan pada saat proses cash movement itu tidak ada misalnya kontrol berupa approval atau review atau checking terhadap proses transfer tersebut sehingga si PIC yang melakukan transfer itu bisa mempunyai opportunity untuk melakukan transfer ke rekening pribadi atau mungkin rekening keluarganya atau rekening temannya yang tidak seharusnya menerima uang transferan tersebut. Seperti itu kurang lebih, itu adalah opportunity. Nah, ketika ada kontrol-kontrol yang baik, seharusnya faktor opportunity ini bisa termitigasi dengan baik gitu ya. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah rationalization nih. Nah, untuk rationalization ini juga sangat common nih, terdengar nih sebenarnya di negara kita. Jadi ini kasarnya lebih ke pembenaran lah, pembenaran kita melakukan fraud gitu. Jadi kayak misalnya
iya nih saya markup harga gitu ya, misalnya kita beli barang ke Tanah Abang gitu ya, capek gitu kan beli barang ke Tanah Abang, capek, sedangkan, kebijakan dari perusahaan kita hanya bisa reimburse itu at cost, berdasarkan, harga yang ada di invoice gitu. Nah, karena kita capek, kita butuh makan dan kita nggak dikasih uang makan, kita minta ke penjualnya untuk, "Bu, Pak, eee, boleh dinaikin nggak di invoice-nya? Naikin 100.000," gitu ya. Ceritanya penjualnya ini, maulah diajak, colusion gitu ya, atau kong kali kong, dan akhirnya dinaikin 100.000, nanti pada saat ketangkep nih orangnya, jawabnya gini, "Iyalah saya naikin 100.000, kan saya capek," gitu. Itu seolah-olah pembenaran dia melakukan fraud activity, padahal itu tetap tidak boleh gitu. Harusnya ketika dia mau men-charge, biaya makannya harus atas persetujuan dari si, circle di organisasi itu sendiri. Seperti itu kurang lebih, itu rationalization. Nah, hal-hal inilah yang bisa kita gunakan pada saat kita melakukan proses assessment nih, pada saat, kita melakukan investigasi. Sebenarnya fraud activity yang, kita lagi, investigate ini tuh lebih ke arah mana sih? Apakah adanya opportunity atau adanya pressure atau rationalization atau ketiganya nih? Nah, itu bisa kita mapping tuh. Selain kita mapping juga ke undang-undang yang berlaku nih, sebenarnya melanggar ke undang-undang yang mana sih? Nah, itu wajib juga tuh kita mapping gitu. Oke. Selanjutnya ini adalah fraud investigation process. Nah, untuk fraud investigation process ini secara besaran aja ya, pasti setiap organisasi dan setiap perusahaan itu mempunyai proses yang lebih terperinci dan lebih detail, mungkin customize berdasarkan appetite masing-masing organisasinya gitu. Tapi untuk secara besaran, secara generik, fraud investigation process itu biasanya bermula dari laporan nih, laporan dugaan adanya fraud activity nih di suatu organisasi tersebut. Biasanya munculnya dari mana tuh laporannya? Kalau yang sudah benar-benar mature, itu udah punya tuh yang namanya whistleblowing system di suatu organisasi. Tapi bisa juga dari bisik-bisik tetangga atau mungkin dari email atau bisa juga dari dari telepon personal dan lain-lainnya, itu bisa juga. Cuman biasanya untuk menjaga identitas pelapor dan lain-lainnya, itu biasanya dibuatkan tuh, suatu sistem yang namanya whistleblowing system untuk, proses pelaporan dari dugaan fraud activity tersebut. Nah, setelah itu, karena laporan-laporan itu kan pasti nggak cuma satu ya, pasti ada beberapa laporan yang disampaikan oleh beberapa pihak gitu ya. Dan, laporan-laporan itu, sebenarnya secara, pengalaman saya nggak semuanya itu, fakta gitu. Somehow laporan tersebut tuh hoax, sehingga perlu adanya initial assessment terhadap laporan-laporan tersebut untuk memastikan bahwa, oh laporan ini, valid nih. Pertama laporan ini valid, dan, evidence awalnya atau cerita awalnya itu bisa kita tindak lanjuti dan, terlihat, pelanggaran terhadap undang-undang atau regulasi berlakunya itu kelihatan gitu, emang nyata ada gitu ya. Nah, pada saat kita setelah melakukan initial assessment, kita akan mengeluarkan initial report yang hasilnya merupakan conclusion dari, initial assessment itu. Apakah laporan-laporan yang diberikan, dari whistleblowing system ini, valid untuk ditindaklanjuti investigasi atau tidak, seperti itu. Nah, ketika valid untuk dilanjutkan investigasi, pastinya kita akan membuat proses planning. Nah, planning ini adalah kita kurang lebih, membuat strategi nih, sebenarnya, proses-proses apa aja nih yang kita perlu lakukan untuk mengumpulkan evidence. Bisa juga kita melakukan wawancara investigasi, bisa juga kita meminta dokumen dan data kepada pihak-pihak tertentu, bisa juga kita melakukan survei visit dan lain-lainnya gitu ya. Berdasarkan biasanya, masing-masing investigator punya appetite sendirilah dengan proses-proses, pengumpulan evidence-nya, seperti itu. Nah, setelah kita sudah menetapkan proses-proses apa saja yang kita lakukanlah proses tersebut untuk tujuannya adalah untuk, mengumpulkan bukti-bukti yang ada terkait dengan fraud activity tersebut. Nah, setelah kita sambil mengumpulkan, evidence-nya, kita sambil mengumpulkan bukti-buktinya, kita pun sambil melakukan assess nih, antara bukti
dengan skema-skema yang sudah kita mapping dan seluruh hal-hal terkait dengan fraud activity tersebut, apakah sudah terlihat nih pelanggarannya kemana dan pihak-pihaknya siapa saja dan yang mendapatkan keuntungan siapa aja dan root cause-nya itu apa sih? Dan kita di situ juga kita identifikasi tuh biasanya, oh kontrol-kontrol mana nih yang dilanggar atau sebenarnya kontrol apa nih yang belum ada sehingga fraud activity itu bisa kejadian gitu. Kurang lebih di situ adalah tugas kita lah untuk melakukan assess terhadap evidence yang kita udah kumpulkan. Nah, setelah itu, setelah kita sudah mendapatkan skema yang jelas, komprehensif, dan bukti-buktinya juga sudah cukup, kita melakukan report, gitu ya. Kita melakukan report atas finding yang kita dapatkan dari proses investigasi ini. Nah, nanti apabila kalau misalnya di suatu perusahaan, di situ biasanya ada option apakah si fraudster ini mau ditindaklanjuti ke pihak berwajib atau tidak gitu ya. Jadi biasanya nggak semua perusahaan itu setiap fraudster dilanjutkan ke pihak berwajib, tapi ada juga yang dilanjutkan ke pihak berwajib. Nah, ketika misalnya perusahaan atau organisasi itu mau melanjutkan ke pihak berwajib, tentu saja wajib melakukan preparation atas dokumentasi yang dilakukan untuk disubmit ke pihak berwajib itu, entah polisi atau kejaksaan, seperti itu. Oke, kurang lebih tadi terkait dengan audit and investigation. Nah, di sini kita masuk ke agenda terakhir kita, yaitu adalah Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, di sini saya akan sharing lebih ke detail di Komisi Pemberantasan Korupsi sendiri. Nah, mungkin terkait dengan audit dan investigation tadi akan mensupport hal-hal apa aja nih yang relate nih ke KPK gitu ya. Oke. Di sini saya show terkait dengan roadmap dari KPK sendiri. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih, sebenarnya KPK itu fokusnya apa sih gitu ya. Nah, kalau dilihat dari roadmap-nya, ini juga teman-teman bisa akses di kpk.go.id. Jadi bahwa sebenarnya fokus KPK ini adalah membangun budaya integritas di masyarakat Indonesia, which is really good for us ya. Jadi memang ketika kita mau membangun jiwa anti korupsi, memang hal fondasi utama yang harus kita bangun adalah budaya integritas. Jadi kita harus kurang lebih integritas tuh kayak jujur, terus kita juga harus takutlah misalnya melakukan kesalahan, berbuat curang dan lain-lainnya gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari roadmap-nya sendiri 2011 sampai 2015 ini KPK itu niatnya adalah membangun pondasi dari sistem integritas nasional. Nah, caranya dengan apa nih? Nah, caranya penanganan grand corruption. Nah, penanganan grand corruption inilah yang difokuskan oleh si deputi penindakan. Seperti itu. Jadi mencari tangkap dulu nih si koruptor-koruptor yang gede-gedean gitu ya. Nah, lalu penguatan Apgakum. Nah, ini yang menariknya dari KPK. KPK itu sangat kuat sangat ingin bekerja sama dengan lembaga-lembaga Apgakum untuk melakukan pemberantasan korupsi. Jadi biar apa sih tujuannya agar jiwa pemberantasan korupsi itu nggak hanya ada di KPK, tapi ada di seluruh lembaga negara dan pemerintahan yang ada di Indonesia, seperti itu. Jadi penguatan Apgakum itu sangat penting ya untuk kita sama-sama di Indonesia melakukan pemberantasan korupsi. Nah, selanjutnya adalah perbaikan sektor strategis. Jadi ini lebih ke seperti perbaikan sistem-sistemnya lah di sektor strategis, misalnya di kementerian-kementerian tertentu, jadi biasanya di bagian-bagian atau fungsi tertentu di KPK itu seperti melakukan consulting terhadap sektor strategis itu dalam penguatan sistemnya gitu untuk memitigasi adanya aktivitas korupsi di prosesnya seperti itu. Lalu apa? Lalu pembangunan pondasi sistem integritas nasional, lalu penguatan sistem politik dan masyarakat paham integritas, dan persiapan fraud control. Itu adalah awalnya dari concern KPK untuk pemberantasan korupsi. Dan selanjutnya apa nih? Selanjutnya ketika pondasi itu sudah terdevelop, kita penguatan sistem integritas nasional atau SIN-nya sendiri gitu ya.
dengan tetap melakukan penanganan grand corruption, lalu tetap penguatan penegak hukum, perbaikan sektor strategis, dan melakukan aksi sistem integritas nasional dan implementasi fraud control sendiri yang sudah di-develop sebelumnya seperti itu. Nah, ketika sistem integritas nasional ini sudah terpendam di masing-masing masyarakat Indonesia, di pemerintahan dan lembaga negara, sehingga budaya integritas itu sudah menjadi budaya yang kita kita jalani ya, kita jalani sebagai masyarakat Indonesia maupun pemerintahan yang ada di Indonesia. Ketika budaya integritas itu sudah melekat di kita, nah itu tinggal melakukan optimalisasi penanganan sektor strategis, peran-peran pilar sistem integritas nasional, serta penanganan fraud. Jadi akan lebih prosesnya lebih ke maintenance aja terhadap tindak pidana korupsi seperti itu. Itu adalah kurang lebih roadmap KPK seperti itu. Oke, selanjutnya jenis-jenis tindak pidana korupsi. Nah, ini apa saja sih? Nah, kurang lebih jenis-jenis tindak pidana korupsi di Indonesia itu dibagi ke 7. Nah, yang pertama ini adalah kerugian keuangan negara. Nah, ini 7 dari tipikor ini adalah tipikor yang bisa di-cover atau ditangani oleh KPK sendiri. Nah, namun untuk kerugian keuangan negara sendiri yang saya ketahui dan berdasarkan undang-undang, untuk validitasnya itu kita harus bekerja sama antara dengan BPK atau dengan BPKP. Jadi untuk kita kerugian keuangan negara biasanya dari KPK sendiri kita melakukan perhitungan, lalu kita bersama-sama knowledge transferring terhadap BPK dan BPKP agar bisa dapat divalidasi kerugian keuangan negaranya agar bisa kuat hukum gitu dokumentasinya seperti itu. Nah, selanjutnya adalah suap menyuap. Nah, suap menyuap ini adalah common issue ya yang ada di Indonesia gitu. Masih banyak lah tersebar terkait dengan suap menyuap. Lalu berikutnya adalah penggelapan dalam jabatan, pemerasan, perbuatan curang, konflik kepentingan dalam pengadaan, dan gratifikasi. Nah, ini adalah 7 tindak pidana korupsi yang bisa ditangani oleh KPK berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, Junto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk yang paling banyak yang ditangani itu biasanya suap menyuap, lalu gratifikasi atau konflik kepentingan dalam pengadaan itu yang paling banyak sih. Untuk kerugian keuangan negara juga banyak, cuman lebih banyaknya masih ke suap menyuap seperti itu. Nah, ini adalah struktur organisasi KPK. Nah, di sini yang tadi saya sempat sampaikan juga di awal, bahwa dari struktur organisasi KPK ini kita bisa ngelihat nih, sebenarnya roles and responsibility di KPK itu apa aja sih? Apakah nangkep orang doang atau sebenarnya ada fungsi-fungsi lain nih? Nah, kalau dilihat dari sini sebenarnya banyak nih fungsi KPK. Jadi sebenarnya mungkin yang banyak di media itu lebih ke tangkap-tangkap koruptor gitu ya. Cuman sebenarnya banyaklah fungsi-fungsi KPK untuk usaha pemberantasan korupsi di Indonesia. Yang pertama ini ada bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Nah, untuk di Deputi ini memang lebih fokus ke masyarakat dan lebih fokus untuk membangun jiwa integritas yang tadi gitu, budaya integritas ke sektor pendidikan dan ke masyarakat Indonesia. Nah, ini biasanya fokusnya di bidang pendidikan dan peran serta masyarakat. Lalu selanjutnya ada Deputi Bidang Pencegahan dan Monitoring. Nah, untuk pencegahan dan monitoring ini banyak nih. Jadi fungsinya itu untuk mencegah adanya korupsi yang ada di Indonesia gitu. Melalui apa sih? Nah, melalui dari LHKPN. Nah, LHKPN ini adalah laporan harta kekayaan penyelenggara negara. Jadi setiap penyelenggara negara itu di Indonesia wajib melaporkan harta kekayaannya nih melalui LHKPN. Tujuannya itu apa? Untuk transparansi. Jadi agar lebih kena lah ke setiap penyelenggara negara, biar dengan penghasilan sekian kekayaannya seberapa nih gitu. Tapi di sini kita nggak hanya fokus ke penghasilan dari internal misalnya pekerjaannya saja, kita juga menghitung dari bisnis-bisnis yang dimiliki oleh penyelenggara negara itu juga. Jadi akan terlihat tuh apakah make sense atau ada anomali lah dari laporan harta kekayaannya itu sendiri seperti itu.
Nah, yang berikutnya adalah ada gratifikasi. Nah, dari gratifikasi ini adalah sebenarnya fasilitas untuk setiap penyelenggara negara ketika mendapatkan hadiah dari pihak-pihak tertentu. Jadi fungsinya apa sih? Fungsinya untuk kita laporan nih ke si direktorat tersebut dari seluruh penyelenggara negara untuk memastikan bahwa hadiah tersebut itu tidak adanya konflik of interest atau tidak berbau suap dan lain-lainnya gitu. Jadi biar lebih clean lah untuk memastikan apa yang diterima oleh penyelenggara negara itu lebih clean gitu. Jadi tidak ada unsur-unsur tipikor di situ ya. Seperti itu. Lalu ada monitoring. Jadi monitoring ini lebih ke arah monitor ke sistem-sistem yang ada di tadi sektor-sektor tertentu seperti itu. Lalu yang terakhir ada anti korupsi badan usaha. Nah, ini anti korupsi badan usaha tadi juga lebih ke arah sistem yang ada di badan usaha, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya adalah penindakan dan eksekusi. Nah, di penindakan dan eksekusi inilah yang fokusnya itu untuk melakukan investigasi dan menaikkan tersangka hingga terdakwa dan dituntut, seperti itulah kurang lebih. Nah, untuk saya sendiri itu adalah di Direktorat Penyelidikan. Nah, penyelidikan itu di bawah penindakan. Jadi fokus kami di penyelidikan itu lebih ke arah memang proses investigasinya saja, lebih untuk mencari tahu apakah dugaan atas tindak pidana korupsi itu betul-betul terjadi atau tidak. Itu seperti itu kurang lebih di penyelidikan. Lalu ada penyidikan, penuntutan, dan labuksi. Nah, di sini kurang lebih seluruh prosesnya itu mensupport untuk bidang penindakan dan eksekusi atas tindak pidana korupsi, seperti itu. Selanjutnya ada koordinasi dan supervisi nih. Nah, koordinasi dan supervisi itu fungsinya untuk bekerja sama nih ke beberapa wilayah-wilayah untuk enhancement sistemnya juga gitu. Jadi sebenarnya yang kalau teman-teman biasa dengar terkait tangkap koruptor itu hanya salah satu fungsinya KPK, namun sebenarnya masih banyak tuh hal-hal yang diusahakan oleh KPK untuk demi pemberantasan korupsi gitu. Nah, yang terakhir adalah informasi dan data. Nah, di sini ada pelayanan laporan dan pengaduan masyarakat. Nah, di sini adalah starting point-nya pengaduan-pengaduan masyarakat terkait dengan dugaan dari tindak pidana korupsi, seperti itu. Nah, di sini juga ada manajemen informasi, PJKK, dan deteksi dan analisis korupsi. Kurang lebih di sini fungsinya untuk data analytics terkait dengan tindak pidana korupsi yang ada di KPK. Kurang lebih seperti itu. Jadi, di sini teman-teman bisa lihat nih, sebenarnya passion teman-teman itu lebih kemana nih, seperti itu. Nah, di KPK sendiri di sini ada inspektorat. Nah, inspektorat itu seperti apa ya, pengawasan internal lah yang mengawasi apakah proses-proses yang dilakukan masing-masing di KPK ini masih sesuai jalurnya gitu, masih dengan kode etik yang berlaku begitu. Itu kurang lebih adalah tugas dari inspektorat sendiri gitu. Jadi untuk tata kelolanya sendiri sebenarnya udah cukup kuat ya. Jadi pengawas dari internalnya juga ada, yang pasti dari eksternal, dari masyarakat juga sangat mengawasi lah sebenarnya proses-proses yang ada di KPK ini seperti apa. Nah, untuk yang terbaru ini juga ada Dewan Pengawas. Nah, Dewan Pengawas ini juga sebenarnya fungsinya untuk pengawas tambahan lah, agar KPK ini tidak keluar jalurnya, begitu kurang lebih. Oke. Selanjutnya saya akan share sedikit terkait perbedaan penyelidik dan penyidik. Nah, di sini ada penyelidik dan penyidik. Apa sih perbedaannya? Nah, sebenarnya perbedaan utamanya adalah pada status tersangka. Nah, ketika dugaan atas tindak pidana korupsi itu statusnya belum tersangka, itu adalah tugas penyelidik untuk mencari tahu tuh, untuk mengumpulkan bukti-bukti yang cukup, 2 alat bukti pada setiap unsurnya, untuk menaikkan kasus itu menjadi status tersangka. Ketika misalnya case itu sudah dinaikkan menjadikan tersangka, itu sudah menjadi tanggung jawab penyidik untuk menindaklanjutinya prosesnya. Dan penyidik pun sebenarnya undang-undangnya lebih luas yang bisa di-cover, nggak hanya tindak pidana korupsi, namun bisa juga meng-cover TPPU atau tindak pidana pencucian uang untuk mencari tahu sebenarnya sumber-sumber uangnya itu kemana saja sih gitu, biar lebih afdol lah gitu pada saat nangkep koruptor itu nggak hanya satu case itu saja, tapi bisa ketahuan tuh sebenarnya kekayaan-kekayaan yang muncul akibat korupsi itu yang mana saja nih, biar semuanya terkumpul gitu lah jadi satu, simpelnya seperti itu.
Nah, selanjutnya apa sih nih dasar kita pada saat kita melakukan penyelidik? Jadi ini dari undang-undang yang baru ya, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 di pasal 11. Jadi ada 4 poin nih dasar kita melakukan penyelidikan atau penyidikan atau penuntutan gitu ya. Jadi yang pertama harus melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh penegak hukum atau penyelenggara negara. Nah, itu wajib tuh, kita harus pada saat kita menganalisis yang tadi, initial assessment yang tadi ada di proses investigasi, kita harus mendeteksi dulu nih, ada nggak nih keterlibatan dari pihak-pihak ini gitu. Kalau nggak ada, nggak bisa KPK menindaklanjutinya. Misalnya tiba-tiba prosesnya semuanya tidak ada berkaitannya dengan APH atau PN atau orang-orang yang berkaitan dengan APH dan PN itu. Nah, itu tidak bisa gitu. Nah, yang kedua apa? Yang kedua menyangkut kerugian negara paling sedikit 1 miliar gitu. Nah, jadi kalau di bawah 1 miliar ini, nah ini poin ketiga. Jadi kalau misalnya tidak memenuhi ketentuan yang ayat sebelumnya, KPK itu wajib menyerahkan penyidikan dan penuntutan kepada kepolisian dan atau kejaksaan seperti itu. Jadi dan ketika kita menyerahkan kepolisian dan kejaksaan, itu ada di ayat berikutnya, itu kita tetap KPK harus mensupervisi kegiatan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutannya gitu. Jadi enggak kita hanya melempar bola saja, tapi kita juga harus tetap bekerja sama. Jadi niat KPK itu selalu ingin mengajak seluruh lembaga yang ada di Indonesia itu untuk sama-sama melakukan pemberantasan korupsi, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya ini yang terakhir ya, terkait dengan highlights. Nah, di highlight sendiri, saya mau coba show terkait ada 2 poin nih. Yang poin pertama terkait dengan Corruption Perception Index Score. Nah, di sini ini yang mengeluarkan adalah organisasi transparansi internasional lah. Jadi, si International Organization ini, mereka setiap tahunnya itu melakukan assessment ke setiap negara gitu ya, setiap negara terkait dengan CPI ini. Nah, di sini di Indonesia kalau kita lihat secara trennya memang cukup membaik ya, dari 2012 hingga 2020. Namun memang belum bisa melewati average dari Asia Pasifik maupun average-nya global gitu. Jadi kita masih under dari rata-rata lah. Jadi masih banyaklah hal-hal kita nih untuk sama-sama mensupport negara kita untuk menaikkan CPI ini. Jadi sebenarnya kalau kita lihat nih, CPI sama OTT ya, yang kedua ini ada chart terkait dengan OTT nih dari 2015 hingga 2021. Nah, kok trennya berbeda ya? Karena memang jujur ini tidak terlalu ada hubungannya gitu. Jadi kalau CPI itu sebenarnya lebih fokus ke culture yang ada di negara itu terkait dengan anti korupsi kurang lebih gitu. Jadi kayak bagaimana politiknya, bagaimana pelayanan masyarakatnya, bagaimana abgakumnya. Nah, itu lebih benar-benar terkait dengan implementasinya gitu. Jadi dan akan melakukan survei itu terhadap tingkat kepuasan juga nih dari masyarakat atas pelayanannya dan lain-lainnya gitu. Jadi benar-benar lebih secara komprehensif bagaimana sih perasaan kita sebagai masyarakat itu melihat Indonesia atas anti korupsinya kurang lebih gitu. Nah, kalau OTT sendiri memang fokusnya itu lebih nangkep-nangkep aja nih, nangkep-nangkep pejabat penyelenggara negara atau pihak-pihak tertentu seperti itu. Nah, untuk di 2018 sendiri ini memang cukup peak ya. Jadi memang paling tinggi itu. Nah, di situ saya masih ada di KPK tuh di 2018, jadi masih paling tinggi. Jadi cukup workload-nya juga jadi sangat tinggi tuh pada saat itu. Mungkin itu salah satunya saya keputusan untuk balik gitu ya, karena workload-nya tinggi banget gitu. Nah, akhirnya saya balik dan di sini karena pandemik juga jadinya pasti ada keterbatasan dari misalnya kita pada saat pasti dari pihak KPK-nya pun pasti ada keterbatasan karena situasi pandemik, kita nggak bisa akses keluar ke jalanan itu nggak bisa sangat tinggi kayak yang sebelumnya, sehingga yang pasti menurun hingga saat ini, seperti itu. Nah, ini yang terakhir, ini saya share sedikit terkait dengan portfolio nih, portfolio saya yang pernah saya terlibat nih
kasus-kasus penanganan kasus-kasusnya. Nah, kenapa sih ini saya pilih ini 4 ini? Nah, ini sebenarnya ada historinya nih dari 4-4-nya. Nah, yang pertama ini adalah terkait dengan OTT Bupati Pamekasan, nilainya 250 juta. Kenapa saya show di sini? Karena ini adalah OTT pertama kali nih, pertama kali saya bekerja di sana. Ini adalah pertama kali yang saya involve di proses penyelidikannya gitu, hingga OTT-nya gitu. Nah, ini OTT Bupati Pamekasan. Lalu berikutnya ini ada OTT di Bekasi. Nah, OTT di Bekasi terkait dengan izin proyek Meikarta. Nah, ini juga nilainya cukup besar ya, karena waktu itu OTT-nya menggunakan SGD gitu, Singapura dolar. Nah, ini kenapa juga saya show, karena ini OTT terakhir yang saya terlibat gitu di proses penyelidikannya. Nah, ini OTT terakhir yang saya terlibat. Dan yang ini adalah kenapa yang Menhub ini karena menurut saya adalah OTT terbesar yang pernah saya involve pada proses penyelidikannya hingga proses OTT-nya gitu. Jadi kurang lebih pada saat OTT itu yang kita tangkap itu kurang lebih 20 miliar, kurang lebih 20 miliar gitu. Nah, yang terakhir ini ada Ex-Sekretaris MA Nur Hadi menjadi tersangka. Ini kenapa juga saya show, karena ini adalah investigasi yang bentuknya itu bukan OTT gitu ya, dan kebetulan kalau investigasi yang bentuknya bukan OTT itu memang lebih kompleks dan lebih panjang proses penyelidikannya. Jadi dari saya masuk kurang lebih di 2017 itu baru mendapat bukti-bukti yang cukup itu di 2021 kurang lebih seperti itu. Nah, ini juga sedikit sharing. Jadi ketika kita punya background accounting dan audit, kita apa sih yang kita lakukan di penyelidikan ini? Nah, ini menarik nih, karena sebenarnya ketika teman-teman passion-nya itu di financial analysis, sebenarnya pada saat kita melakukan proses investigasi itu, financial analysis itu kurang lebih hanya kepake 10% lah kita perform financial analysis, tapi sebagian besarnya kita lebih menggunakan knowledge terkait dengan investigasi itu sendiri, lebih ngelihat misalnya skema-skema atas fraud activity, atau mungkin benefit lainnya ketika kita ini adalah karena kita biasa mengidentifikasi risiko-risiko nih di setiap proses, di organisasi, sebelum-sebelumnya kalau misalnya kita di audit gitu kan, kita biasa identifikasi risiko, jadi kita sangat lebih dimudahkan pada saat kita diberikan suatu laporan awal gitu yang tadi dari whistleblowing, terus kita mengidentifikasi, oh kayaknya di proses ini deh ada kegiatan negosiasi, kayaknya di proses ini deh ada kemungkinan terjadinya proses korupsi gitu. Nah, itulah kurang lebih benefit-benefit kita ketika kita punya background accounting dan audit pada saat kita menjadi penyelidik di KPK gitu. Tapi untuk selebihnya kita memang harus belajar lagi tuh, terutama terkait dengan hukum. Itu sangat kental lah di situ di proses penyelidikan itu, sehingga kita harus banyak belajar tuh terkait dengan hukum. Jadi ketika teman-teman masuk penyelidik, ingin menjadi penyelidik, jangan benci dengan pelajaran hukum gitu, karena kurang lebih daily routine kita lebih banyak terkait dengan hukum dibanding dengan accounting atau financial analysis gitu. Nah, mungkin kalau misalnya di kasusnya itu tadi terkait dengan kerugian keuangan negara, itu bisa 30-40% proses kita, background kita sebagai accounting itu sangat tergunakan gitu ya, karena kita akan melihat tuh apakah ada pencatatan-pencatatan yang tidak tepat, atau misalnya ada gap-gap yang di markup dari berdasarkan perhitungan standar. Biasanya kita melakukan gap analysis atau misalnya reasonable assurance terhadap perhitungannya. Kita melakukan recalculation dan lain-lainnya gitu, yang biasa dilakukan oleh auditor juga gitu. Seperti itu. Kurang lebih itu saja sharing dari saya terkait dengan audit, investigasi, dan KPK. Mungkin kalau apabila ada pertanyaan, saya kembalikan ke Farid ya. Terima kasih teman-teman semua. Oke, mantap banget nih Kak Aryani, keren banget. Nah, insight-insight yang banyak banget tuh dari Kak Aryani, mulai dari ternyata beda loh ya Kak Aryani antara internal auditor, eksternal auditor, itu ada bedanya. Terus tadi juga kita udah belajar apa sih mulai dari
first line, second line, third line di three lines defense tuh di internal audit kita juga belajar, ditambah fraud free angel, serta ternyata nih akhirnya pertanyaan teman-teman semua kejawab, ternyata penyelidik dan penyidik itu beda, benar nggak Kak Aryani? Nah, jadi teman-teman jangan kaget lagi nih kalau misalkan ada yang nanya, penyelidik, apaan penyelidik? Bukannya penyidik di KPK tuh. Nah, ternyata emang ada tuh direktorat penyelidik. Jadi teman-teman mulai sekarang nggak akan salah kalau ditanya sama orang tentang penyelidik atau penyidik gitu. Terus juga kita belajar tuh penyelidik tuh pas baru ada dugaan, baru turun tuh penyelidik, pas nanti naik jadi tersangka, baru pindah ke penyidik gitu. Jadi sekarang udah mulai nih tergambar sama teman-teman semua apa sih pertanyaan-pertanyaan teman-teman terkait dengan KPK tersebut gitu. Nah, nanti juga teman-teman yang pengen jadi kerja di KPK, udah kebayang ya Kak Aryani, nanti kira-kira mau masuk ke direktorat apa nih nanti. Nah, itu mungkin yang udah kita pelajarin hari ini. Nah, tapi seperti yang udah Kak Aryani bilang, kalau misalkan teman-teman nih ada yang mau bertanya atau masih ada yang mau ditanyakan nih, mumpung ada narasumber yang keren gini, ada Kak Aryani, boleh bertanya lewat kolom komentar. Nanti dipilihin sama panitia pertanyaan yang paling menarik buat kita tanyain ke Kak Aryani. Silahkan teman-teman kalau mau bertanya, aku kasih kesempatan sampai 14.43 dulu deh ditungguin. Jadi tiap ada yang menarik kita tanya langsung ke Kak Aryani. Oke, boleh. Kalau ada yang mau lewat panitia juga boleh, nggak apa-apa. Nanti panitia bakal tanyain langsung lewat aku. Nih, masuk Kak Aryani. Pertama dari Geovandri Iftinan. Kata Geo nih, Kak Aryani, waktu Kak Aryani kuliah nih, matkul apa yang paling ngedukung buat nanti kerja di KPK katanya? Boleh tuh Kak Aryani. Menarik. Matkul apa yang paling mendukung ya? Jadi sebenarnya kalau ngomongin apa ya, kalau saya kan background-nya accounting ya. Kalau urutan dari principal sampai advanced accounting cukup membantu. Cuman lebih membantu sebenarnya sistem informasi ya, terkait dengan sistem informasi, lalu terkait dengan IRM itu lebih membantu sebenarnya. Karena pada saat saya kuliah, kalau auditnya sendiri itu nggak terlalu nggak terlalu sesuai, dibilang nggak terlalu sesuai gitu ya. Tapi nggak terlalu detail lah ya, nggak terlalu seperti yang kita benar-benar implementasikan di perusahaan gitu. Tapi knowledge terkait dengan bisnis proses, terkait dengan misalnya sistem informasi manajemen, sistem informasi accounting, itu malah lebih membantu tuh sama enterprise risk management. Kalau dulu saya ada tuh matkul pilihan judulnya enterprise risk management. Nah, itu juga cukup membantu tuh karena di situ saya belajar bagaimana saya melihat situasi itu secara holistik gitu, secara besaran di suatu organisasi itu gitu. Nah, pada saat di penyelidik kurang lebih ke knowledge itunya untuk pada saat kita memfeeding proses investigasi. Tapi untuk detail investigasinya sendiri yang sangat membantu saya itu ya proses training yang diberikan oleh KPK-nya sendiri sih gitu. Oke. Jadi kepo nih Kak Aryani. Aku mau nanya dong, waktu kuliah kalau Kak Aryani kan tadi yang membantu buat jadi auditor di lapangan tuh. Kalau yang matkul favorit Kak Aryani waktu kuliah apa tuh? Kalau misalnya matkul yang favorit ya pada saat kuliah ya, saya favoritnya judul accounting sih, accounting sama ini financial Menfin dulu, manajemen finance financial management itu sebenarnya favorit sih, karena ketika kita Menfin itu kan belajar NPV, nah itu berguna juga tuh pada saat kita melakukan investigasi kalau misalnya prosesnya itu terkait dengan misalnya pembangunan akuisisi perusahaan yang suatu hal-hal yang grand dan masif gitu. Nah, itu sangat berguna tuh di situ. Kalau accounting jujur karena saya senang aja sih gitu. Jadi sampai sekarang masih inget lah proses accounting walaupun
secara pekerjaan nggak terlalu tergunakan sebenarnya, karena saya bukan di accounting gitu, bukan di accounting proses. Tapi kalau ngomong favorit saya accounting, yang kedua saya suka main film juga. Oke. Sip, 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 sip. Lanjut nih, Kak Aryani. Masih siap ya pertanyaan selanjutnya ya? Boleh, 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 boleh. Oke. Ini ada dari Unpar, dari Alia. Apa sih perbedaan yang paling signifikan antara kerja di swasta sama di pemerintahan, contohnya di KPK? Apa dari sisi environment-nya atau dari mananya tuh, Kak Aryani? Nah, ini pertanyaannya sangat menarik nih menurut saya nih, perbedaan antara swasta dan pemerintah. Karena saya pemerintah juga baru mengalaminya di KPK ya, saya nggak pernah menjadi ASN atau di lembaga negara lainnya. Cuman menariknya KPK itu mereka tuh mempunyai culture yang namanya egaliter. Nah, egaliter itu seperti seolah-olah tidak ada senioritas tuh di sana. Jadi ketika kita walaupun pegawai baru, dan mungkin gap umurnya juga jauh, tapi setiap aspirasi yang kita keluarkan, misalnya kita mempunyai alasan atau misalnya kita punya pertanyaan dan apapun itu pasti diterima dan diproses gitu sama siapapun yang ada di situ. Jadi itu menariknya di KPK, jadi nggak terlalu berasa kerja yang kita kenal kalau di sosial media kerja di ASN atau di tempat lain ya gitu ya. Jadi saya nggak terlalu banyak mendapatkan perbedaan antara di KPK dan swasta, jujur ya, jujur itu saya nggak terlalu merasakan itu karena teman-teman di KPK juga sangat ini ya, sangat ya cukup inilah open minded juga gitu. Jadi nggak kaku seperti yang mungkin stereotype yang ada di luaran sana gitu. Jadi menyenangkan lah, menyenangkan. Tapi yang beda pada saat saya di KPK dan ini workload-nya sih malah. Jadi yang saya surprise pada saat saya di KPK itu malah lebih banyak bekerja gitu ya. Hampir lembur itu tuh adalah nama lain gitu dari kita gitu. Nah, itu yang beda. Tapi sebenarnya kalau kita pada saat di KPK terus sebelumnya di KPMG itu mah kurang lebih sama lah karena kita workload-nya sama gitu. Tapi kalau kita di swasta itu workload-nya lebih teratur lah, lebih manageable gitu. Jadi kita bisa mendapatkan work life balance gitu. Oke, berarti nggak jauh-jauh beda ya sama di Big Four ya? Enggak. Oke, Ya. oke. Kalau suka lembur bagus. Cocok berarti ya, yang suka bekerja. Cocok. Harus yang berintegritas dan suka bekerja. Nah, itu bibit yang baik untuk kita kerja di KPK. Modal awal itu ya, karya. Modal ya. Oke, oke. Karena keterbatasan waktu, minta tolong deh ke panitia satu lagi deh pertanyaan yang menarik. Coba. Oke, satu lagi nih, Kak Aryani dari Raffi. Sebagai waktu jadi auditor, katanya kan auditor nyeremin tuh. Gimana caranya untuk membiasakan diri sebagai image yang nyeremin katanya? Gimana? Oh, I see. Ya, itu menarik banget tuh karena sampai sekarang tuh masih stereotype auditor itu watchdog, terus kita nyari-nyari kesalahan tuh sangat sangat penting. Jadi gimana sih cara kita tuh meng-approach si audit itu agar tidak defense dalam hal itu ya karena stereotype itu. Jadi kita bisa tuh pertama sebenarnya mau selembut apapun kita sih stereotype-nya tetap ada, cuman lebih di awal itu kita harus kasih tahu tuh objektif kita tuh apa sih gitu, kita tuh mau ngapain sih, apakah kita mau mencari kesalahan dia demi kita menjadi berhasil gitu kan, enggak gitu. Nah kita harus lebih membuat mereka itu ada di same boat sama kita gitu, jadi agar kedepannya di proses kita audit itu juga lebih lancar, enggak yang ini nggak boleh, itu nggak boleh gitu. Jadi karena "Oh kamu mau nyari kesalahan saya ya?" Padahal enggak, niat kita untuk kita sama-sama biar sama-sama mencapai tujuan kok gitu. Fungsi saya di sini mau ngelihat dari point of view yang berbeda nih, biar ketika mungkin ada hal yang kamu nggak ngelihat, tapi aku ngelihat nih gitu. Jadi biar bisa membantu, sama-sama membantu untuk
mencapai tujuan si proses tersebut gitu atau besarannya perusahaannya gitu. Jadi untuk lebih kita harus mencoba mengencourage si audit itu untuk sama-sama paham sebenarnya tujuan dari si auditor ini apa sih gitu. Oke, pernah nggak sih Kak Aryani ada cerita lucu gitu pas ketemu sama auditinya, tiba-tiba takutkah atau keringetan kah auditinya Ya, gitu? ya. Kalau keringetan enggak, tapi biasanya langsung marah-marah, iya. Biasanya langsung marah-marah karena kayak ini kenapa sih? Jadi kayak kita belum nanya aja dia udah sangkanya kita mau nyalahin dia gitu. Padahal enggak ya. Padahal niatnya kita lebih ke arah ingin mencari root cause-nya nih untuk mendapatkan poin improvement yang lebih relevan di suatu prosesnya gitu sih sebenarnya. Jadi di situ kita harus pelan-pelan lah, pelan-pelan perkenalan gitu ya, kayak orang PDKT aja gitu ya. Teman-teman juga paham lah. Oke deh, karena aduh kayaknya udah kelewat juga nih waktu kita, dicukupkan dulu aja nih sesi tanya jawabnya. Sebelumnya kita ada kenang-kenangan dulu nih buat Kak Aryani dari panitia trilogi webinar BAK. Boleh dong di-share screen? Nah, nih makasih banyak nih buat Kak Aryani buat materi-materinya yang sangat insightful banget buat kita semua. Jadi dari kita selaku panitia memberikan sertifikat trilogi webinar kepada Kak Siti Aryani Putriwardani sebagai pembicara webinar peran auditor dalam pemeriksaan keuangan di KPK. Makasih banyak ya Kak Aryani. Ya, sama-sama. Semoga bermanfaat ya sharingnya. Ya, makasih banyak Kak Aryani, insightful banget. Dari yang penyidik pun kita sekarang jadi, oh beda nih ternyata gitu. Mantap banget Kak Aryani. Oke deh kalau kayak gitu, karena keterbatasan waktu juga kita nggak bisa lama-lama nih, jadi aku balikin lagi aja. Tugas aku selesai sebagai moderator, aku balikin lagi ke Kang Alfandi. Mangga Kang Alfandi. Baik, terima kasih banyak. Aduh, materinya sangat insightful banget ya. Sangat bermanfaat tentunya dengan para partisipan juga yang hebat-hebat. Dan kami juga mohon maaf ya karena keterbatasan waktu. Jadi mohon maaf tidak semua pertanyaan dapat terjawabkan, mungkinnya seperti itu. Namun sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Kang Farid telah memimpin acara diskusi pada siang hari ini, sudah mau sore ya. Kemudian juga kami ucapkan terima kasih kepada Kak Aryani Putri selaku narasumber kita pada hari ini. Tentunya dengan begitu kita semua jadi tahu gitu ya, apalagi kita sebagai mahasiswa, apalagi ingin bekerja di KPK, mungkin kita harus lebih paham hukum seperti itu ya. Baik, terima kasih banyak atas kehadirannya pada hari ini. Kemudian juga saya sebelum mengakhiri acara pada hari ini, silakan kepada para partisipan untuk mengisi link presensi sudah ada di chat room ya. Tolong diisi terlebih dahulu sebagai bukti untuk kami dapat kirimkan sertifikat dalam email yang terdaftar nanti. Nah, selagi menunggu dalam mengisi link tersebut, rekan-rekan sekalian dipersilakan untuk menghidupkan kamera karena kita akan memasuki sesi dokumentasi atau foto bersama. Oke? Tolong kepada buat teman-teman yang bersedia untuk menghidupkan kamera. Nah, apabila sudah mengisi link presensi, bisa langsung menghidupkan kamera dan kita akan mengikuti bersama foto bersama. Dan untuk sesi foto bersama, saya serahkan kepada PDD, dipersilakan kepada Vila. Sudah ada? Baik, terima kasih kepada MC Kang Avandi dan para hadirin atas waktunya. Untuk rangkaian sesi foto akan saya ambil alih, dan kepada para hadirin untuk mohon menyalakan kameranya terlebih dahulu. Akan kami tunggu sampai pukul 14.54. Bisa, Kak. Untuk link presensinya tidak bisa. Mohon maaf, itunya belum bisa ya formnya. Link presensinya minta izin akses. Halo. Bentar ya.
Presensi belum bisa di... Oke, nanti diperbaiki ya. Sebentar. Baik, mohon maaf atas kendala yang terjadi. Kami sedang memperbaiki terlebih dahulu link presensi mungkin ya. Untuk sembari menunggu link presensi, mungkin kita akan memulai foto bersama dahulu mungkin ya. Boleh silakan. Akan dimulai dari slide pertama ya. Untuk slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Untuk slide ketiga, 1, 2, 3. Slide keempat, 1, 2, 3. Dan yang terakhir untuk slide kelima, 1, 2, 3. Baik. Terima kasih, sudah cukup dari sesi dokumentasi. Untuk rangkaian selanjutnya akan dilanjutkan oleh MC Kang Alfandi, dipersilakan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita ucapkan syukur atas sampai akhir pada ujung acara hari ini. Sekali lagi mohon maaf apabila linknya masih tidak bisa dibuka. Mungkin nanti kami akan kirimkan melalui grup WhatsApp mungkinnya seperti itu. Dan rekan-rekan Bapak Ibu dimohon untuk mengisi sebagai alamat untuk kami mengirimkan sertifikat tersebut ke dalam email. Baik. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan, baik dari pihak BAK universitas lain, terima kasih, dan ketua lembaga lainnya dari tingkat universitas maupun tingkat fakultas lainnya. Juga kepada para Bapak Ibu, terima kasih telah menghadiri pada acara hari ini, semoga dapat berbagi ilmu, sehingga kami juga tak lupa untuk mengajak partisipan yang hadir pada hari ini, karena ini rangkaian bernama Trilogi Webinar, dan ini adalah webinar kedua kami. Jangan lupa datang untuk webinar yang ketiga, nanti akan kami hubungi lebih lanjut di grup WhatsApp yang tertera, yang rekan-rekan terdaftar di dalamnya. Untuk untuk terkait materi, Bapak Ibu, nanti materi rangkaian webinar pada hari ini akan kami share ke dalam YouTube, dan nanti link YouTube-nya juga akan kami share di dalam grup WhatsApp seperti itu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya, terima kasih atas kehadirannya. Untuk link nanti akan menyusul di grup WhatsApp. Semoga kita bertemu lagi di rangkaian acara webinar yang ketiga terkait dengan era modernisasi auditor yang pastinya akan berbeda hambatan dan tantangannya. Oleh karena itu, cukup sekian pada rangkaian webinar pada hari ini. Saya Alfandi Fajrul Sagala selaku MC pamit undur diri. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di rangkaian webinar yang ketiga. Terima kasih semuanya.